Ya, selamat datang di 3i Live Channel di edisi Leadership Training di malam ini dan semuanya sudah antusias. Wow, ternyata baru dibuka sudah tadi antriannya sudah sampai 800 sampai 900 peserta dan malam ini sepertinya sangat antusias sekali. Nah, selamat datang semua para partisipan dalam 3i Live Channel dan di edisi spesial malam ini kita ada tanya jawab dan banyak sekali akan ada ilmu-ilmu yang baru ya dari strategi 3 on 1 yang akan kita evaluasi dari review dari beberapa kali sejak diluncurkan oleh Crown 001. Dan di sini ada juga rekan-rekan saya yang sudah ada di stage ya, banyak sekali termasuk Pak Crown 001, Pak Kwancen, dan rekan-rekan yang akan mengisi testimoni. Dan salah satunya saya akan panggilkan terlebih dahulu rekan saya, Pak Frans. Selamat malam, Pak Frans. Selamat malam, Bu Esther, dan selamat malam juga para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Senang jumpa kembali bersama dengan teman-teman semua di acara 3i Live Channel ini ya. Dan betul seperti katanya Bu Esther, teman-teman semua, bahwa malam hari ini spesial topik yang memang di-setting oleh Pak Kwancen agar kita sama-sama belajar tentang bagaimana strategi kerja online di tengah pandemi COVID 2019 ini ya Bu Esther ya, karena memang kondisi penularan juga masih tinggi dan angkanya terus naik begitu ya, dan dengan kepedulian dari Pak Kwancen ya, kita diharapkan agar bisa menggunakan strategi ini dengan efisien, dengan maksimal, dan kalau memang bisa membantu mempermudah di tengah situasi seperti ini, kenapa tidak ya kita lakukan begitu? Ya, betul sekali Pak Frans. Dan kalau Pak Frans sendiri sudah mulai dengan strategi baru ini, sudah dicoba ke timnya juga Pak? Ya betul Bu Esther. Jadi malah sebelum sejak 2020 memang secara tidak sengaja atau bisa jadi kebetulan gitu ya, atau mungkin ya Tuhan punya rencana. Jadi saya belum pernah aktivitas di luar gitu Bu Esther untuk mengadakan pelatihan atau apapun gitu ya. Semuanya memang lewat online begitu. Dan Pak Kwancen ya membantu mempertajam strategi online-nya dengan apa yang nanti teman-teman juga akan dengar ya secara mendalam dari beberapa narasumber yang sudah disiapkan. Jadi malam ini Bu Esther bicaranya lebih ke hal-hal teknis Bu Esther. Ya betul sekali Pak. Jadi ya buat teman-teman yang hadir ya, yang sudah ada silakan absen dan kita akan belajar hal-hal teknis. Bagaimana mungkin masih bingung ya mengundang, gimana sih cara mengundangnya, kemudian bagaimana mau melakukan pendekatan dengan calon-calon mitra dan diajak untuk melakukan video call melalui 3 on 1 dan sebagainya. Mungkin ada juga kendala-kendala yang lainnya, tapi nanti sepertinya malam ini kita bakal seru banget Pak Frans, karena di sini peserta juga sudah mulai membludak ya. Kita intip dulu nih, sudah ada berapa orang yang ada di room meeting. Wow, sudah 920 mendekati 1000. Dan sepertinya ini Pak Frans bakal dibuka segera link YouTube ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang nggak bisa masuk di Zoom, jangan berkecil hati. Teman-teman bisa klik nanti link yang akan dibagikan oleh kru dan leader-leader sehingga tidak ketinggalan untuk mengikuti acara yang akan disajikan pada malam ini. Baik Pak Frans, dan apakah kita sudah bisa mulai Pak Frans? Ya, kita akan mulai mungkin dengan memperkenalkan, sebelum masuk ke profil dari leader-leader yang akan kita tanya jawab begitu ya. Jadi ini metodenya kita akan gunakan tanya jawab hal-hal teknis supaya benar-benar teman-teman semua bisa belajar, kita semua bisa belajar bagaimana caranya menerapkan strategi ini. Di awal akan ada pengantar nih Bu Esther, pengantar untuk mengingatkan kembali
kenapa kita gunakan strategi ini, dan mungkin ada highlight kecil yang akan langsung dibawakan oleh Crown Agency kita 001, yaitu Pak Kwancan. Mungkin langsung saja kita panggil Pak Kwancan untuk memberikan kata pengantarnya, Bu Esther. Ya, betul sekali Pak Frans. Dan teman-teman semua, kita langsung saja kita welcome ya untuk Crown 001 Pak Kwancan. Selamat malam Pak Kwancan. Oke, selamat malam Bu Esther, Pak Fran, dan mitra leader-leader semua dimanapun Anda berada, seluruh Indonesia, bahkan luar negeri hari ini mungkin hadir ya. Kita ketemu kembali dengan kita review kembali dengan strategi 3 on 1 kita. Kenapa malam hari ini sebetulnya kita bikin acara tidak lain karena saya melihat keadaan boleh dikatakan kita lihatin kalau di Indonesia khususnya kurang kondusif kan, atau meningkatnya lagi tingkat COVID. Jadi kalau kita pikirkan analisa, mungkin kita seperti ini makan waktu kurang lebih 1 tahun lagi ya, kalau terhitung sejak sekarang kan. Karena kenapa? Kan dengerin isu kalau vaksin kan mungkin diadakan paling cepat Desember, Januari. Selesai vaksin mungkin 6 bulan itu kalau mulus. Kalau enggak, berarti kan perpanjang waktu yang cukup panjang gitu. Jadi sudah dipastikan kita harus bertahan dengan minimal online ini 1 tahun lagi gitu loh. Mau nggak mau hari ini ya kita harus lakukan, harus belajar gitu. Makanya saya pikir apa sih kekurangan kita kemarin, jadi kita review, atau di sini kan ada beberapa yang bisa leader yang bisa berbagi dengan konsep 3 on 1 ini ya. Tapi bagi yang baru join atau baru bergabung atau ada mitra yang baru ya, mitra baru mungkin saya review kembali ya konsep daripada 3 on 1 ini ya. Mungkin saya share screen dulu ya, kita review kembali makna daripada 3 on 1 ini. Ya, saya share screen, sudah bisa dilihat, Bu Esther? Sudah Pak Fran? Ya, jelas Pak. Jadi saya bisa langsung ya. Ya, supaya lebih singkat waktu kita, karena kan malam hari ini kita bahas sampai tuntas ya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apa yang dari leader, mitra, ya siap-siap aja, nggak apa-apa, kami akan jawab ya. Kami akan jawab sama-sama. Supaya betul-betul habis ini kita di lapangan yang kita harapkan bisa terbantu gitu loh. Jadi bisa praktek. Hari ini kita bukan memberikan teori lagi, tapi bagaimana hari ini kita prakteknya ya. Jadi kita tidak banyak motivasi pada malam hari ini, yang jelas kita prakteknya ya. Kalau motivasi mitra leader semua kan sudah bisa liatin video YouTube di mana-mana ya kan. Nah, sekarang teknisnya yang kita lakukan. Ya, strategi 3 on 1. Ya, strategi ini sebenarnya memang ini kita khususkan untuk online ya, online yang menggunakan WA ya. Nah, di sini kan kita butuhkan WA kita itu, kita butuhkan sebetulnya 3 leader, ya 3 orang yang join lah berarti kan, ya 2 leader lah minimal, 1 calon prospek, jadi 4. WA sekarang ini kan bisa 6, ya. Kenapa dari awal saya bilang 4 saja? Karena kenapa? Jangan sampai Bapak Ibu mungkin masukin hari ini bisa 6, leadernya bilang udah semuanya masuk aja 6 orang gitu loh, saya presentasikan gitu loh. Ya ada efeknya. Efeknya kalau seandainya 3 orang itu yang belum join, kalau kita bikin di dalam satu grup, kalau ada 1 aja negatif, mungkin 2-nya ikut-ikutan bisa jadi negatif juga. Itu efeknya. Makanya jangan sampai dibikin satu grup itu orang yang belum join itu dijadikan satu grup. Jadi sama-sama saling mengenal. Ini sebenarnya strateginya, makanya dibutuhkan 4 saja. Walaupun kita susah, tapi lebih positif gitu loh kalau kita bikinin berempat. Jangan saya berharap sih jangan berenam, tapi ntar siapa tahu ada leader yang lain bisa sharing gitu. Kalau saya berenam kondisinya seperti apa gitu kan. Tapi yang jelas ya hindari, kalau menurut saya lebih bagus ya. Karena berempat saya pikir cukup, hanya volumenya aja kita tingkatkan ya. Ini jadi strategi 3 lawan 1. Bagaimana kalau misalnya
hari ini WA kita bisa 6 orang. Ada 5 leader yang sudah join, ya kan? Dan satunya belum join. Seakan-akan kan seperti orang keroyokan. Kalau berenam dibikin dalam satu WA, ya kan? Dan satu-satunya ini yang belum join gitu loh. Jadi kesannya keroyokan lagi gitu. Apalagi kalau kita online, oh saya ini, saya ini. Ya jadi ngomongnya sampai berlima gitu. Itu juga kalau menurut saya kebanyakan. Jadi ntar yang calonnya bilang, wah gue dikeroyok ini leader 3i oleh leader 3i gitu kan. Nah, itu yang mungkin yang harus kita pertimbangkan dulu gitu loh. Jadi berempat saya pikir cukup bagus ya. Nah, ini masalah grup. Ya. Nah, habis ini kan kita review. Grup kan pada awal mulanya saya bilang kan ada grup ODP ya. Orang dapat penghasilan. Jadi grup ini tujuannya juga supaya kita ketika masuk grup ODP, kita sebenarnya supaya orang itu lebih cepat mengambil keputusan sebenarnya ini grup kita bikin. Karena kenapa? Kalau orangnya nggak mau join kan kita jadinya kebanyakan grup. Ya, ada ODP 1, 2, 3 kita bikinin kan grup kan. Tapi orang ini belum join. Bagaimana supaya kita memastikan orang ini benar-benar mau di bisnis kita. Jadi mau nggak mau orangnya ya kita kasih info aja kepada dia. Saya cuman ya kalau kamu nggak mau join, soalnya ada orang yang mau masuk di dalam grup ODP ini. Jadi seakan-akan kita tidak ada grup yang lain gitu loh, supaya dia lebih cepat mengambil keputusan sebenarnya. Juga bukan ntar kita masukin orang baru banyak-banyak di grup ODP ini, jadi dia semuanya tarsok gitu loh. Jadi tujuannya kenapa kita bilang kalau kamu sudah join cepat, kita akan pindahkan ke grup 3K. Karena kenapa? Kalau dia nggak join cepat, kan kitanya banyak grup di ODP-nya. Tapi kalau dia join cepat kan supaya dia cepat ambil keputusan aja sebenarnya pada intinya. Jadi jangan sampai dianya menunda-nunda. Ini sebenarnya tujuannya. Nah, kemudian kalau dia sudah join kan, ya kita kasih tahu lagi supaya dia mengajak 5 orang. Kalau dia sudah merekrut 5 orang, kita akan masukin di elite above. Supaya kenapa? Tujuannya dia rekrut lagi. Kalau tadi tujuannya kan join, supaya cepat maksain dia join. Ya, supaya lebih cepat ngambil keputusan, jangan tarsok kan. Nah, kemudian masuk ke 3K. 3K tujuannya setelah dia 3K supaya dia ngajak orang. Kalau kamu lambat ngajak orang ya kamu tetap di grup ini. Ya, kalau kamu cepat, kamu kejarin elit, kamu pindah grup gitu loh. Jadi ibaratnya itu ya memberikan dorongan motivasi lah. Inilah sebenarnya banyak kalau secara offline diadakan support system. Sama sebenarnya di support system di network itu sama. Jadi orang penasaran mengejar jenjang dari jenjang ke jenjang gitu. Nah, bagaimana sebenarnya sama kita bikin orang penasaran juga. Ketika dia masuk ODP kita kasih tahu ada grup 3K. Setelah dia masuk 3K kita kasih tahu ada grup elite above. Kalau dia belum pernah masuk kan dia penasaran juga. Apalagi yang gengsinya tinggi, wah bergengsi nih kalau gue pindah grup gitu kan. Ya dia juga ngejar kalau orang mungkin mau ada orang itu sifatnya ingin tantangan, dia pasti kejar gitu loh. Gue mau tahu ini grup 3K itu seperti apa. Gue mau tahu grup elit itu seperti apa sih sebenarnya gitu loh. Iya, ketika masuk sebenarnya biasa-biasa aja kan. Nggak jadi masalah. Gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya itu intinya kenapa dibikin grupnya sampai 3. Jangan sampai entar ada leader yang ngerubah, buat apa grup ODP? Gue 2 grup aja udah cukup gitu. Atau gue 1 grup aja, gue masukin aja. Yang penting kan saya bisa kasih informasi, bukan itu maksudnya. Bukan mereka selalu mendapat informasi, tetapi membuat mereka bagaimana mereka tuh penasaran dari grup, loncat dari satu grup ke grup yang lain, itu sebenarnya. Ya, itu intinya makna daripada grup WA-nya. Oke, kita lanjutkan. Ini tugas bicaranya. Tugas bicaranya kan sudah dipastikan kalau yang baru ya belum bisa juga presentasi apa atau apa ya jadi MC lah, betul nggak? Kalau sudah leader, sudah ada bonus elite, dia bisa kesaksian. Ya, kalau leadernya yang mungkin sudah grown above, ya mungkin dia lebih menjual kesuksesan leader-leader, crossland lain sebagainya. Nah ini.
ya tugas bicaranya. Ntar teknis kita gali lebih dalam lagi. Nah, target prospek. Nah, ini target prospek. Nah, kenapa orang yang kita prospek ini, ya saya pikir saat ini kan orang-orang yang kita kenal aja sebenarnya, teman lama, pokoknya yang pernah kita kenal. Karena kenapa? Kalau orang baru ya curiganya lebih tinggi, sedangkan kita kan butuh kecepatan juga, betul nggak, membangun bisnis ini gitu loh. Supaya ini menimbulkan kecurigaannya tidak tinggi. Ya dia pikir mau nipu atau apalah kalau kita nggak kenal kan, karena sifatnya ini kan online. Tapi lebih baik kita yang kenal-kenal aja. Kan hari ini banyak kesempatan kita untuk teman tanya gimana kabar kamu, keluarga gimana, kalau saudara sepupu kita yang itu gimana, sekarang kabarnya udah lama, ya itu pertama kali. Antar besok-besok japri, jangan langsung ketika tanya kabar langsung prospek aja kan. Jadi ditunda waktunya, minggu depannya lagi tanya apa lagi, sahelo atau apa gitu kan. Ya ini sebenarnya target prospek orang-orang yang kita kenal, ya. Yang keempat, cara mengundang. Nah, cara mengundang mungkin sejak kita sharing kemarin, banyak juga mungkin leader-leader di sini bisa berbagi pada malam hari ini. Ini yang saya harapkan. Jadi efektifnya kata-kata mengundangnya seperti apa. Kalau di sini kayak Bapak Ibu ya tinggal mitra semua, tinggal baca-baca aja kalau yang sudah saya bikin gitu loh. Atau misalnya ada kemarin dari saya dengerin video, tonton video dari Pak Arya Bali, kan ada timnya bikin video cara mengundang atau apa. Nah, itu mungkin bisa dijadikan juga. Ya dicari videonya kan ada. Nah, ini cara mengundang kalau tertulis ya seperti ini kemarin kita sampaikan ya. Slide ini kalau mau ntar kita bagikan lagi, saya sharekan lagi. Ya, tapi saya nggak bahasin. Tapi lebih ntar teknisnya ada teman-teman leader yang lain untuk mungkin bisa berbagi cara mengundang di luar daripada ini. Nah, masalah penjelasan kan hari ini gampang. Kalau penjelasan produk, penjelasan sistem, hari ini banyak video-video yang sudah kita bikin kok yang beredar kan. Tinggal kalau misalnya online ya semuanya harus nonton video aja untuk penjelasan produk semuanya. Nah, dan setiap ini kan kita selalu ada rutin hari ini kan. Pokoknya yang penting ikut seminggu 6 kali ya. Selalu ada non-stop tim Zoom kita kan. Ini tim Zoom luar biasa. Kadang-kadang nggak pakai tidur katanya. Bu Sari cari apa pembicaranya. Ya, nah ini kenapa kalau presentasi saya selalu tekankan ya ini penting nih kalau bonus elit kita, bukan kita banggakan, memang bonus ini satu-satunya yang ada sistem network apapun ini nggak bisa ngelawan bonus kita hari ini sebetulnya. Ya, selama saya di bisnis networking saya perhatikan sampai hari ini ya, mau dibanding dengan gaya apapun networking di luaran sana, mau benar mau nggak benar networking di luaran sana, ya nggak bisa dilawan sebenarnya dengan bonus kita yang seperti ini, bonus elit kita hari ini. Mana ada kan omset 1,7 dapat bonus, kadang-kadang bisa 900, bisa 1 juta, nggak bisa dilawan. Jadi kalau Bapak Ibu tonjolkan ini ya sudah benar. Iya. Jangan sampai ntar penjelasan panjang-panjang. Kan kalau apalagi kalau misalnya temen sama-sama mungkin dia mengeluarkan networknya dia, kita mengeluarkan networknya kita gitu kan. Ya udah tandingan udah pasti menang. Udah pasti 1-0 gitu loh kalau tandingan. Iya, karena kenapa? Nggak mungkin bonus-bonus mereka yang ada di luaran itu bisa seperti ini. Kita bilang, kita baru awal aja udah seperti ini. Bayangkan, betul nggak? Kita tekankan, ini bonus elit kita ini baru awalnya, baru pembukaan. Belum di tengah, belum di akhir gitu loh. Awal aja udah gede. Kalau awalnya udah gede, pasti akhirnya gede. Jangan sampai, ya di awal aja kecil, gimana mau tengah, mau akhirnya gitu kan. Jadi kita bisa, ini strategi kita untuk menjual juga sebenarnya. Makanya ini yang kita betul-betul kita presentasikan buat orang baru, apakah dia leader atau enggak, ini yang kita kalau kita bisa tekankan ini bisa menjadi selling point kita yang cukup tinggi ya di bisnis ini. Karena kenapa? Sifatnya online itu jangan banyak-banyak menjelaskan nilai angka-angka. Nggak bisa, nggak nyambung juga gitu. Iya, jadi jelaskan praktis, singkat, tapi wah langsung mereka merasakan gitu loh. Ini penting ya ditekankan untuk
presentasi sistem secara online. Di samping ya produk kita ya wajib, jangan sampai produk mereka salah persepsi gitu loh. Ya produk unit link seperti apa gitu loh. Ya ini produk apalagi kalau sudah join harus kita ulang-ulangin lagi untuk memberikan penjelasan kepada mitra kita, bukan hanya sistem hari ini, tapi produk penting juga. Nah, ini ada penjelasan untuk produk-produk, mungkin bisa untuk linknya ntar kita bagikan kalau yang belum ini, tapi ini sudah biasa ya, semuanya sudah mungkin bisa leader-leader semuanya sudah tahu linknya. Nah itu mungkin malam hari ini yang saya bisa tekankan, saya bagikan kepada mitra, pada leader semua. Nah, habis ini kan kita mungkin banyak tanya jawab pada dari leader-leader yang lain juga. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa bertanya. Ya mungkin sementara saya cukupkan sampai di sini dulu Pak Fran. Ntar dilanjutkan kembali. Oke, baik. Terima kasih Pak Konjen sudah memberikan pengantar dan mereview ulang ya tentang konsep 3-on-1 begitu. Dan kalau tadi kita mendengarkan seperti apa gambarannya yang dimaksud dengan 3-in-1, barangkali bagi teman-teman yang memang belum menerapkan atau ketinggalan dari materi terdahulu. Nah, nanti di sesi yang sekarang kita akan mengupas lebih dalam prakteknya seperti apa, langsung dari leader-leader yang berpraktek ya di berbagai kota seluruh Indonesia yang sudah kita siapkan malam hari ini. Kira-kira siapa duluan Bu Esther yang akan kita coba tanya? Pertanyaan seperti apa yang akan kita buka nih pertama? Oke, Pak Frans. Mungkin yang pertama akan kita panggilkan dari Pak Stefanus ya, ini seorang mahasiswa yang sudah berhasil melakukan strategi 3-on-1 ini, dan mungkin kita langsung tanya-tanyakan ya. Pak Stefanusnya sudah bisa buka mic-nya untuk mengisi ya. Apakah sudah ready? Kalau belum ready mungkin kita next ke yang nomor 2-nya. Pak Erwin ada, Bu Vina juga sudah siap sepertinya Bu Esther. Oke, baik. Bu Ivana ya? Bu Vina Suhadi. Oke, boleh. Bu Vina, silakan Bu Vina. Ya, dibuka dulu mic-nya, Bu. Sudah dibuka Bu Esther. Oke, baik. Bu Vina, selamat malam. Selamat malam, Bu Esther. Ya, baik. Bu Vina, bagaimana cara memulai dan mulai melakukan metode strategi 3-on-1 ini dalam bisnis sejak corona ini, Bu? Oke. Terima kasih sebelumnya Bu Esther atas kesempatannya. Terima kasih juga selamat malam kepada Pak Konjen, Pak Frans, Pak Fendi, Bu Sari ya atas semangat yang luar biasa ya untuk mengadakan acara konsep seperti ini sehingga bisa lebih clear lagi ya ke depannya. Oke, saya di sini hanya membagi sharing juga ya gitu bagi teman-teman. Mungkin saya juga sambil belajar juga karena banyak sekali saya juga mau dengar dari teman-teman. Nah, di sini kebetulan saya semangat sekali ya dengan adanya konsep 3-on-1-nya dari Pak Konjen, karena sebelum konsep ini ada kan memang sejak adanya corona sempat di tim saya itu agak kaget sedikit ya dengan perubahan karena kita banyak mengerjakannya secara offline gitu waktu itu ya, secara offline gitu online itu tidak terlalu banyak, tapi sudah dilakukan juga, tapi porsinya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian per Juli itu, kalau nggak salah Juli ya, Pak Konjen itu mengeluarkan konsep 3-on-1 ya. 3-on-1 itu sebelumnya saya sama tim itu memang melakukan lewat WA call ya. Kita terpaksa dengan corona bagaimana cara meningkatkan omset dan tetap berjalan bisnis ini. Kita melakukan dengan WA call sebelumnya, tidak pede tuh dengan video call ya, biasanya dengan WA call. Jadi sudah mulai sih dilakukan, tapi dengan adanya 3-on-1 ini kemudian kita coba ikutin arahan Pak Konjen. Luar biasa sekali sih kalau menurut saya, karena di sini poin yang saya dapat dengan 3-on-1 itu secara pertama energinya itu luar biasa sekali ya, dengan 3 orang melawan 1 orang itu luar biasa, persentase kemungkinan closing-nya itu besar sekali,
Sehingga di tim saya juga waktu itu 1 bulan menjalankan ini, 1 orang itu langsung naik tim agency gitu ya. Kemudian ini saat ini juga ada yang dari tim agency udah mau juga naik ke leader agency ya. Mudah-mudahan bulan ini juga kualifikasinya tercapai. Itu jadi mereka juga mitra ikutan semangat dengan 3-on-1 ini. Saya berusaha melakukan sesuai dengan yang Pak Kwancen arahkan ya. Benar-benar gandeng tangan mitra-mitra semuanya. Yang belum bisa di sini juga saya dapat poinnya bahwa mereka itu jadi fast learning ya. Jadi bisa cepat belajar. Karena mau nggak mau kan mereka mendengarkan gitu ya, mitra-mitra mungkin sambil belajar dan juga sambil menduplikasi gitu, karena agar lebih cepat berjalannya ya untuk menduplikasi agar mereka juga bisa melakukan yang sama tanpa mungkin tanpa upline-nya yang sudah sebagai leader yang menguasai ya. Di sini kalau 3-on-1 menurut saya sih tadi sementara ini cukup ya 3 orang gitu, 3 leader, karena kadang-kadang juga di tim saya ada yang melakukan juga dengan terpaksa 2-on-1, 2 orang apabila leadernya itu sudah menguasai gitu ya, itu berproses. Tapi dengan yang 3-on-1 ini menurut saya sih udah bagus nih yang Pak Kwancen arahkan ini. Sementara ya Oke. Ya, oke, baik Bu Vina. Jadi dengan adanya strategi 3-on-1 ini sudah membantu tetap action ya bersama dengan tim ya lewat video call, dan mungkin dari Pak Frans bisa mau nanya apa lagi ya Bu, mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Oke, jadi di malam ini kita akan menggali-gali dari semua narasumber yang ada ya mengenai hal-hal teknis. Pertama, pertanyaannya adalah bagi mungkin buat Bu Vina dan juga buat teman-teman yang lain juga boleh langsung menjawab ya jika memang setelah Bu Vina mungkin ada yang mau menjawab begitu. Karena ini bicara online dan supaya spesifik, prospek yang seperti apa yang diundang? Apakah teman-teman mengundang mulai dari seperti layaknya offline begitu, yaitu teman kerja diundang atau saudara, atau kadang-kadang kalau offline kan ada yang prospekannya itu kenalan baru kenal gitu ya. Nah, buat teman-teman yang narasumber yang hadir malam hari ini, prospekan yang bagaimana yang diundang nih? Apakah keluarga, teman kerja, atau mungkin dari Facebook baru kenalan? Seperti apa? Bisa spesifik mungkin Bu Vina dulu? Oke, ya terima kasih Pak Frans. Kalau di tim saya kebetulan kalau saya lihat persentasenya 50-50 ya Pak ya. Jadi memang prospek yang sudah kenal lama ya seperti saudara, keluarga gitu malah jadi semangat mulai dibangkitkan lagi ya untuk dimasukkan ke dalam konsep 3-on-1 dulu untuk di follow up gitu. Jadi karena kan memang sebelumnya mereka banyak melakukan memberikan informasi tapi belum closing. Jadi dengan konsep 3-on-1 ini mulai mitra-mitra itu diarahkan untuk pintar mengedifikasi atau mempromosikan upline-nya gitu ya. Sehingga di sini betul-betul bisa mulai sepertinya ada sesuatu yang baru. Jadi prospek tertarik gitu dengan konsep 3-on-1 ini. Tapi selebihnya juga mitra saya mulai melakukan dengan Facebook yang nggak dikenal ya. Kalau saya bilang sih porsinya saat ini kalau di tim saya itu 50-50 sih Pak. Gitu. Oke, berarti ada juga closingan yang dari orang yang nggak dikenal ya, Bu Vina ya, kalau di Bu Vina ya? Ya. Oke. Ya, ada Pak Frans gitu. Mungkin Bu Esther, siapa narasumber lainnya mungkin bisa melengkapi dari pertanyaan ini satu dua lagi mungkin untuk ya baik ya. Jadi memang di strategi 3-on-1 ini kalau dari Bu Vina ya kita sebetulnya lebih fokus ke orang-orang yang sudah dikenal, tapi ternyata untuk yang belum dikenal pun ternyata bisa masuk juga ya. Dan nextnya mungkin kita langsung ke yang kedua yang sudah ready. Ibu Ivana, apakah sudah ready, Bu Ivana? Siap, Bu, siap. Ya, selamat malam Bu Ivana. Perkenalkan diri, sedang live dari mana, Bu? Ya, terima kasih Bu Esther. Mitra Trianektor Indonesia, selamat malam juga Pak Kwancen. Perkenalkan nama saya Ivana Tuhumena, saya latar belakang PNS di Kota Ambon, jadi tentunya asal saya dari Ambon ya, Ibu Esther ya. Ya, betul.
Ya, Dan kapan bergabung di 3i, Bu? Saya sudah bergabung dari 2015 akhir November. Oke, dan bagaimana melakukan strategi 3-on-1 dalam prospek ya bersama tim dan membantu tim juga? Iya, terima kasih Bu Esther. Jadi sebelumnya Bu Esther, sebelum pandemi COVID-19 ini kan biasanya kita offline. Kemudian sampai saat ini di Ambon itu masih PSBB. Di Ambon sampai sekarang masih PSBB. Jadi awalnya kita agak kesulitan juga gimana caranya, nggak bisa keluar dan sebagainya. Tetapi berkat strategi 3-on-1 ini ternyata aktivitas kita kan lebih banyak di rumah. Jadi karena saya lebih banyak di rumah, saya manfaatkan dengan lebih banyak promosi lewat sosmed. Jadi kalau dulu malas posting di Facebook, sekarang setiap hari saya posting di WA juga dan sebagainya. Dan ini juga saya duplikasikan ke tim. Akhirnya banyak orang yang tidak saya kenal inbox, minta kenalan, minta masuk, ingin tahu itu apa sih 3i Network, bagaimana cara mendapatkan penghasilan di sini. Atau misalnya di grup WA saudara kenalan saya yang dulunya cuek-cuek kan, kalau saya posting mereka biasa aja lah, bisnis ini lagi pasti ujung-ujungnya cari-cari orang katanya kalau di Ambon. Mulai inbox juga, saya mau dong tahu apa itu 3i Network dan sebagainya. Dan kemudian setelah mereka inbox, biasanya saya buat janji. Saya buat janji, yuk kita bisa nggak video call dan sebagainya. Kalau mereka setuju, biasanya saya langsung hubungi mentor saya, Pak Adi Antara. Pak Adi, ini ada janjian nih, boleh kan jam segini saya video call gitu. Oh ya boleh. Dan biasanya saya undang, setelah mereka standby, saya undang Pak Adi. Dan kemudian kita presentasi di sana. Setelah itu saya biasanya buatkan grup orang dapat penghasilan ya untuk share testimoni. Kemudian saya biasanya pakai video presentasi Crown Area. Dan biasanya setelah itu karena dibantu sama Pak Adi, itu lebih gampang gitu. Dan sebenarnya saya bersyukur juga Ibu Esther karena 3-on-1 ini bikin Pak Adi kalau dulunya ke Ambon kan biasanya 3 bulan 1 kali. Sekarang ke Ambonnya jadi setiap hari, bahkan hampir 2 jam kita telepon, tetap masuk gitu. Oh iya saya bantu. Bahkan tadi pun waktu bilang saya lagi cacar kena cacar, kita nggak bisa video call. Ya udah nggak apa-apa Pak Adi, yang penting suaranya aja yang didengar. Oh iya boleh. Ya udah kita prospek hanya di Ambon ternyata kita bisa jalan-jalan gitu. Jadi kemarin ada yang di Saudi Arabia, kemudian di Singapura. Jadi saya bersyukur sekali sebenarnya 3-on-1 bikin yang di Ambon jadi prospeknya lebih jauh keluar dari Ambon gitu biasa. Yeah. Jadi virtual kita bisnisnya virtual dan sekaligus traveling ya Bu ya ke berbagai kota dan juga lintas negara bisa jadinya. Dan mungkin dari Pak Fransnya apa yang mau ditanyakan lagi Pak Frans? Iya, oke. Tadi Bu Ivana dan Bu Vina sudah mengatakan, sudah sharing juga mengenai ada dari media sosial WA Group ya. Berarti memang dari orang-orang yang dikenal maupun dari orang-orang yang tidak dikenal ini merupakan kategori yang memang bisa diprospek begitu. Nah, tapi mungkin Bu Ivana juga bisa menggambarkan ya untuk prospek-prospek yang di media sosial yang mungkin sudah berhasil diajak bergabung itu, apakah Bu Ivana dan juga mungkin nanti narasumber yang lain juga bisa melengkapi, ada satu kriteria khusus yang menjadi target prospek yang menjadi target prospek? Apakah Bu Ivana mungkin melihat dari sisi kota, wilayahnya, atau mungkin apa yang membuat Bu Ivana akhirnya merasa bahwa si A atau si B ini layak untuk diprospek? Ada kriterianya mungkin Bu Ivana? Ya, terima kasih Pak Frans. Kalau saya nggak pakai kriteria Pak Frans ya. Jadi kalau misalnya dia inbox saya, kemudian saya minta nomor kontaknya, saya kontak, dan kalau misalnya dia bilang saya tertarik mau masuk ke 3i Network, setelah tadinya sudah saya ketika video call sudah saya hadirkan juga Pak Adi. Nah, kalau misalnya dia menyatakan, oh iya saya mau bergabung nih, saya kemudian tanya, mau bergabung untuk menjalankan bisnisnya atau mau investasi saja? Gitu. Nanti kalau dia bilang, oh enggak, saya mau menjalankan bisnisnya, oh ya, duplikasinya 3-on-1 seperti ini ya, saya kasih tahu. Nah, besoknya dia sudah kasih tahu lagi, ini nih ada teman saya di misalnya tadi Saudi Arabia juga yang mau bergabung, bisa kan di video call lagi ya, sudah kita video call lagi gitu Pak Frans. Saya nggak pakai kriteria. Berarti semuanya dilihat berdasarkan respon ya. Mungkin tadi Bu Vina sebelumnya juga mungkin seperti itu. Siapa yang merespon,
hajar aja gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya dan mungkin nanti teman-teman di partisipan boleh juga menyiapkan pertanyaan, kirim di chat room, nanti bisa difilter oleh Bu Sari mungkin ya. Bagaimana biasanya Bu Ivana membuat janji ketemu sama si calon prospek nih? Mungkin ada satu pola yang rutin digunakan begitu caranya, dari chatting, langsung telepon, lalu janjian sama upline. Bisa diberikan gambarannya mungkin secara lebih detail? Ya, terima kasih Pak Fran. Jadi kalau calon prospek ini sudah inbox kan, nanya-nanya soal 3i, saya akan bilang, saya minta dong nomor kontaknya. Kalau misalnya nomor kontaknya sudah dikasih, saya biasanya langsung kontak, saya tanya, bisakah ada waktunya jam berapa biar saya langsung telepon atau video call, dan kalaupun bersedia saya langsung hubungi lagi nanti setelah ini dengan mentor saya. Dan rata-rata yang biasanya saya prospek itu Pak Frans, mereka langsung minta gitu, selain Ibu Ivana bisakah kita ketemu langsung dengan Pak Adiantara? Oh boleh, karena pikirnya mungkin ini Ambon, antara Ambon sama Bali aja jauh gitu kan Pak. Dan mereka langsung minta, oh ya kita ketemu ya sama Pak Adiantara, oh ya boleh. Jadi saya langsung chat ke Pak Adi juga, Pak ini bisa kan ketemu jam sekian karena prospeknya minta ketemu. Biasanya sama Pak Adi langsung di-roaskan. Oke, siap. Ya udah langsung aja. Tinggal kita video call bertiga. Oke, baik. Itu Pak Fran. Ya, silakan Bu Esther. Ya, baik. Luar biasa Pak Frans. Jadi dari Bu Ivana dan juga tadi testimoni sebelumnya itu pun sudah menggambarkan bahwa ternyata sangat mudah ya, sangat membantu sekali dengan strategi 3-on-1 ini. Ya tidak harus fokus ke orang yang kita kenal, tapi begitu ada yang respon dan memberikan nomor handphone ya di Facebook maupun di Instagram, langsung kita follow up-nya lewat WA dan langsung buat janji untuk video call dan mulai presentasi. Nah ini sangat mudah juga ya Pak Frans ya. Ya, betul sekali Bu Esther. Ternyata siapapun bisa diprospek, yang penting ada respon gitu. Yes, betul. Iya. Dan mungkin narasumber yang lain yang sudah siap, atau barangkali kita cek dulu, barangkali ada pertanyaan dari chatroom. Belum ada ya? Belum ada. Narasumber yang lainnya Pak Frans, ada Bu Idris sudah siap? Bu Idris, coba kita lihat. Boleh dibuka mikrofonnya, Bu Idris? Ya, kira-kira pertanyaan berikutnya apa yang akan kita tanyakan Ibu Esther? Nah, kalau untuk pertanyaan berikutnya Pak Frans, mungkin kita akan tanyakan soal bagaimana sih cara mengundang, karena kan orang kadang-kadang masih bingung ya, gimana sih cara mengundang untuk melakukan ODP, video call. Ada yang kadang-kadang malu, entah karena bagaimana keadaannya, aduh jangan video call deh. Ada yang suka mintanya telepon biasa, ada yang juga mungkin kendala signal. Nah ini mungkin kita perlu nih tanya-tanyakan ya, karena tadi kan semuanya cerita-ceritanya kan enak nih, video call, tapi kan kita melihat ya ada beberapa tim yang di daerah itu memang kesulitan ya dengan signal dan hanya bisa telepon biasa, untuk WA call itu nggak bisa Pak Frans. Nah untuk Bu Vina dan Bu Idris, Bu siapa ya tadi ya? Bu Ivana. Halo Bu Ivana. Iya Ibu Esther. Ya untuk Bu Ivananya, kalau untuk signal oke ya di Ambon ya dan ke kota-kota lainnya. Kalau signal di Ambon, kebetulan karena saya di pusat kota, biasanya bagus Ibu Esther. Cuma memang ada beberapa tim saya yang agak jauh dari pusat kota, itu memang kadang untuk video call mereka harus cari sinyal dulu. Tapi kalau ya, telepon biasa biasanya bisa. Jadi kadang kalau memang kita tidak bisa video call, janjiannya lewat telepon saja, telepon biasa. Oke, luar biasa ya. Dan bagaimana Pak Frans, kita sudah bisa lanjut ke pertanyaan atau ke narasumber berikutnya? Ya, mungkin perlu juga ditambahkan satu lagi dengan siapapun yang narasumber yang mungkin sudah siap ya. Kalau tadi kan Bu Ivana juga sudah kasih contoh, mungkin ada cuplikan seperti apa cara mengundangnya, mungkin ada leader yang sudah dari 9 narasumber yang disiapkan ya.
Apakah ada yang bisa membantu untuk memberikan contoh misalkan nih lewat chatting mungkin sehingga berhasil, atau mungkin lewat telepon, mungkin kalimatnya seperti apa supaya kita bisa teman-teman juga bisa tahu nih, tadi Pak Kwancan kan sudah menunjukkan kan seperti apa gitu kan. Nah, tapi kita juga mau lihat prakteknya teman-teman di lapangan bagaimana nih, apakah memang sesuai sama persis dengan yang Pak Kwancan tadi arahkan, atau mungkin ada modifikasi sehingga ilmu-ilmunya juga lebih bisa berkembang. Mungkin Pak Idris sudah siap tuh, Bu Esther? Ya, Pak Idris, selamat malam Pak Idris. Ralat ya Pak Frans ya, tadi saya pikir Ibu ya, ternyata Pak Idris. Ya, silakan Pak Idris. Atau mungkin Pak Erwin juga sudah siap sepertinya, Master. Oke, Pak Erwin. Pak Erwin, selamat malam Pak Erwin. Silakan Pak Erwin. Selamat malam Bu Esther. Ya, selamat malam Pak Erwin. Saat ini malam Pak Kwanci, Pak Frans dan Ibu Ria, Bu. Ya. Terima kasih Bu. Jadi di sini cara saya memprospek orang itu kita ini Bu. Saya door to door Bu, dari rumah ke rumah. Saya Bu? Saya ajak ngobrol, saya minta nomor kontak Bu. Saya minta nomor kontak buat janji. Kapan ada waktu untuk kita ketemu, atau ada waktu buat Ibu untuk saya atau Bapak untuk kita ini Bu, untuk kita presentasi. Jadi kalau sudah ada waktu saya telepon atau video call, kita ketemu baru saya prospek. Saya ceritakan tentang bisnis ini, 3i Network. Saya bilang, Bu, Mbak, ada mau peluang bisnis nggak? Kalau Bapak atau Ibu mau peluang bisnis, ke depan di hari tua ada income, ada punya pendapatan, penghasilan tersendiri. Tidak mungkin kan Bapak atau Ibu kerja sampai tua, pasti kan kalau Bapak yang kantoran atau Ibu yang kantoran pasti kan pensiun, atau ada di perusahaan pasti kan pensiun. Jadi saya ajak, ada peluang bisnis yang sangat bagus. Jadi saya baik Pak Erwin. Ya Pak Erwin, dan untuk strategi 3-on-1-nya ini dilakukan lewat telepon atau memang semuanya dilakukan door to door, Pak? Semua dilakukan, Bu. Ada secara door to door atau lewat nomor kontak, Bu. Saya minta nomor kontak sama itu, sama prospekan, Bu. Saya buat janji kapan ada waktu, Bu. Saya telepon, baru kita ketemuan, Bu. Bu Esther. Ya, ini, sorry Bu Esther, saya potong Pak Erwin. Ini Pak Erwin punya strategi ini berbeda, Bu Esther. Iya, offline dan online, Pak. Kesimpulannya gini, Pak Erwin, dia minta nomor telepon tetangganya atau teman-teman yang dia kenal, kemudian dia leadernya Pak Erwin, Bu Ria ya? Bu Ria atau siapa? Yang Bu Ria, Pak Ateng juga, Bu. Pak Kwanci. Pak Ateng, Bu Ria, jadi dia ketemuin di telepon. Jadi mungkin awal mulanya dia belum bisa, kemudian ada tetangga nih, telepon kamu mana gitu, kasarnya kan, telepon kamu mana. Setelah dapat nomor teleponnya, digabungin di grup WA, kemudian Bu Ria, Pak Ateng ngobrol lah. Kurang lebih strateginya, cara ngundang beliau, ya seperti itu ya Pak Erwin. Ya, saya tangkap ya. Ya Pak. Ya Pak. Itu menarik juga sih. Jadi beliau pokoknya yang penting beliau cari nomor telepon aja intinya. Setelah dapat nomor telepon, ya sudah, gue ketemuin nih sama leader melalui WA, ya. Oh ya, bagus. Iya, luar biasa ya, keren juga nih, kreatif ya. Jadi dengan satu strategi kalau kita coba ya pasti selalu ada 1001 macam cara ya buat orang sukses untuk selalu action ya. Kalau di zaman masa kayak seperti ini, walaupun ada kesulitan, tapi selalu saja ada cara yang lebih kreatif ya. Kalau nggak punya nomor WA-nya, ya harus cari ya, seperti Pak Erwin juga. Dan Pak Erwin dengan melakukan, ya maaf Pak. Intinya Pak Erwin pokoknya menemukan nomor WA orang lain, kemudian itu, ya mau online, mau offline, pokoknya dia ketemukan nomor WA-nya. Itu pada intinya dia mencari nomor handphone. Yes, kalau saya tangkap daripada Pak Erwin kan. Iya, database-nya. Mantap, ya. Ya, silakan. Ya, oke.
Ya, luar biasa ya Pak Erwin. Dan Pak Erwin, apa yang Pak Erwin dapatkan, prestasi apa yang didapatkan dari melakukan video call 3-on-1 ini? Apakah berhasil mencapai elite, double elite, atau mungkin sudah naik posisi nih jangan-jangan Pak Erwin? Selamat malam Bu Esther. Saya baru double elite Bu Esther. Oke. Ya, saya join tanggal 20 Agustus Bu. Baru ya. Ya, saya baru, tapi saya fight habis-habisan Bu. Sampai siang malam saya fight. Di tugas, saya sampingkan tugas juga. Kalau ada waktu libur, waktu luang, saya langsung bersama-sama dengan mitra-mitra, kita turun bareng-bareng. Kita melakukan presentasi. Kalau kita tidak ini, kita hubungi Pak Ateng, leader kita, Ibu Get Reda juga, Pak Kwancen, Ibu Esther. Kita sama-sama keroyokan. Oh ya, paham strateginya. Ya, ini bisnis 3i Network membooming di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pak Erwin, mungkin ada pertanyaan teknis sedikit. Ketika Pak Erwin mau ngundang orang tadi itu, apa yang Pak Erwin sampaikan kepada si prospek itu saat masukkan ke dalam grup itu, Pak? Saya sampaikan bahwa ini ada suatu peluang bisnis, Pak Frans. Saya sampaikan, ini ada bisnis bagus nih Bu, Pak, mau nggak? Saya jelaskan, saya presentasi sesuai dengan yang leader saya turunkan kepada saya, Pak Frans. Jadi Pak Ateng juga sampaikan secara begitu. Saya juga mengikuti seperti leader saya punya presentasi, Pak. Ya, saya terus saya mengikuti petunjuk dari leader saya. Saya sampaikan kepada prospekan. Mau ini ada peluang bisnis yang sangat bagus. Untuk kita punya hari tua, kita punya jaminan hidup, asuransi semua ada. Jadi 3i asuransi, investasi dan income. Gitu. Jadi kita dapat tiga-tiganya apabila kita melaksanakan ketiga-tiganya, gitu Pak. Oke, itu dalam ketika nanti presentasi ya. Mungkin dari narasumber yang lain, Bu Esther, berikutnya adalah mengenai pembagian waktu ya, Bu Esther ya. Jadi bagaimana, karena kan prospek kan ini ada banyak, seperti tadi Pak Erwin, Bu Vina, Bu Ivana, mungkin kan ada prospek nggak cuma satu dalam satu saat ya. Bisa jadi sehari berapa prospek. Nah, mungkin bisa dibantu dijawab juga oleh Pak Erwin dan juga mungkin teman-teman yang lain, narasumber yang lain juga bisa membantu menjawab. Bagaimana pembagian waktunya untuk mengatur masuk grup ODP 1, 2, 3, ya mungkin ada yang bisa berbagi praktek pengalamannya seperti apa? Mungkin Pak Erwin juga boleh. Itu tadi putus ya suara saya. Jadi saya tambahin ya. Jadi ketika saya mendengar Pak Kwancen mencetuskan tentang 3-on-1 ini, ya jadi apa yang langkah-langkah yang saya buat untuk menghidupkan 3-on-1 ini, ya. Yang pertama saya tentu lihat di grup besar gitu kan, grup besar, terus saya akan lihat siapa yang aktif. Jadi saya sekalian menggali, ya. Dari menggali itu saya akan saya bikin satu grup WhatsApp ya, grup sendiri. Lalu saya panggilin teman-teman yang aktif gitu kan. Lalu yang aktif itu saya jadwalkan mereka untuk konsultasi dengan saya satu persatu Pak, 3-on-1. Jadi saya sampaikan kita ada cara coba saat ini kan tidak bisa keluar. Jadi ayo kita coba pakai telepon. Nanti saya yang bantuin untuk membantu memberikan contoh untuk saya lakukan 3-on-1 ini. Kita nggak usah keluar dari rumah, tapi kita bisa dengan 3-on-1 ya. Jadi kita konsultasi, saya catat semua orang, rekan-rekan siapa yang mau jadi posisi apa, terus saya minta semua daftar diagram teman-temannya ya, jaringannya, kemudian saya share jadwal Pak. Saya bikin jadwal saya dari saya bangun pagi jam 10, saya share 10, 11, 12 gitu ya, terus sampai malam, kecuali kalau ada Zoom nasional, nah kita arahkan ke sana juga ya, terus kemudian dari teman-teman ini saya share ke grup kita ya, grup kita. Siapa yang mau, tadi kan sudah saya tanya dulu mereka mau jadi apa. Jadi bagi teman-teman yang mengisi jadwal ini paling banyak itu yang paling cepat untuk mendapat posisi, saya bilang gitu. Jadi mereka yang mengisi jadwal saya. Jadi dengan jam 10 dengan rekan Bu Cika, Bu Setska gitu ya. Jam segini jam 11 dengan rekan Pak Ateng.
dengan ini terus. Jadi jadwal saya terus penuh. Satu hari saya bisa sampai 10-11 orang gitu ya, melakukan presentasi melalui 3-on-1. Nah, setelah mereka join, nah ini kan saya pasti di tengah-tengah presentasi saya bilang ke mereka ini, Bu, gampang caranya, Ibu tinggal mengundang teman. Nanti cara ngundangnya bagaimana? Ya Ibu bilang aja ke teman gini, Bu, kita ada peluang bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah. Ibu mau ambil nggak? Besok kira-kira jam 3 atau jam 4 kita akan ada diskusi melalui WhatsApp gitu. Karena ada orang yang akan menjelaskan bisnis ini. Kan dia pasti penasaran, apaan sih itu Bu Cika, itu apaan sih gitu. Dan saya akan jelaskan di situ, jangan kasih tahu gitu ya. Jadi Bu, kalau saya jelaskan sekarang sama besok sama saja. Besok lebih paham Bu, banyak yang menerangkan. Nah Ibu Cika bisa ambil nggak besok jam 3 atau jam 4? Kalau tidak bisa, saya akan split orang lain. Karena di daftar saya ini ada 50 orang atau 100 orang yang saya jadwalkan. Jadi saya tunjuk Ibu dulu, bisa nggak isi jam 3 atau jam 4? Kalau nggak, saya akan jadwalkan orang lain. Nah, dia kan akan jadi penasaran tuh. Oh iya, saya jam 4 ya, jam 4. Dia bilang gitu. Oh ya udah, jam 4 ya. Jadi dia susun jam 4 nih dengan grup ini, dengan si ini gitu. Jadi kayak gitu. Jadi caranya gampang, Ibu Bapak di sini yang saya presentasikan tidak usah menceritakan apa-apa, biar saya yang menceritakan. Jadi mereka akan isi jadwal saya, Pak. Nah, begitu sudah ketemu jadwalnya, besok kan terisi yang baru tuh. Nah, seperti itu. Jadi saya lakukan sesuai jadwal yang saya terapkan ke leader-leader. Nah, setelah mereka join, itu kita juga ada yang namanya cluster ya, grup K3 ya. Kalau saya ODP, Pak, saya bikin ODP itu buat orang yang benar-benar ragunya bagaimana ya. Sebenarnya saya nggak pakai juga karena kita dari pertama awal sudah telepon udah tahu kok ketertarikan dia. Saya nggak mau buang waktu lama-lama karena kita sifatnya online, mesti cepet gitu kan. Jadi paling saya bilang, Pak, kalau Bapak mau lebih tahu jelasnya, saya akan memberikan satu ruang khusus, Pak. Jadi ruang khusus ini namanya ODP, orang dapat penghasilan. Di sana saya akan share tentang produk ini, apa yang Bapak ingin tanyakan, tapi waktunya nggak boleh lama. Kita paling 3 hari. Kalau Bapak segera putuskan dalam waktu 3 hari. Kalau enggak, Pak, saya maaf karena akan terisi oleh orang lain di grup ini, gitu kan. Kalau Bapak segera ambil tindakan, ambil keputusan, saya akan joinkan Bapak ke satu grup yang lebih lebih aktif ya. Di situ Bapak akan diajarkan bagaimana cara Bapak menjalankan bisnis ini, begitu. Jadi waktu ODP itu nggak terlalu lama, saya 3 hari aja. Kalau nggak mau orangnya pasti saya kick out. Ya saya bilang maaf. Kita akan terisi orang lain lagi. Jadi saya akan bikin di grup aktif ini. Nah di grup aktif ini saya akan bantu mereka tanya lagi bagaimana mereka mau jalankan bisnis ini. Apakah mereka mau posisi elit, double elit? Nah itu akan saya akan konsultasi dengan mereka. Mau double elit kapan dilaksanakan? Kapan mau dilakukan? Jadi susun jadwalnya ini gitu. Ya. Terus saya kasihin. Saya akan prioritaskan bagi Anda yang mau elit dan double elit, ini jadwal saya. Nah, seperti itu. Jadi setelah itu saya sebarkan dan mereka isi jadwal saya. Nah, nanti akan mereka juga duplikasikan. Jadi saya pelan-pelan mundur. Jadi kalau orang yang sudah elit, saya panggil leader yang di bawahnya saya supaya dia dampingi juga, begitu Pak. Jadi saya akan mengambil posisi yang lain lagi. Jadi orang-orang yang baru yang saya tangani, begitu mereka sudah elit, leader yang bawah saya harus tangani, gitu kan. Dan jadikan mereka juga teman-teman yang lain juga elit, gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, terbukti di sini ada Bu Cika ya, yang waktu itu saya dampingi terus dengan online gitu ya. Dan tadi ada singgung juga bagaimana dengan online kalau 3-on-1 atau 3-on-3 gitu ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya lebih efektif 1-on-1, jadi 3-on-1 itu lebih efektif. Karena kalau kita panggil 2 orang, ya karena kita online kan waktunya nggak samaan. Mungkin yang satu sebentar ya saya lagi ada sibuk, yang satu sudah siap mendengarkan. Ya jadi agak susah kalau dengan 2 calon mitra dijadikan satu untuk jadi 3-on-1 susah. Ya jadi kalau saya lebih suka 1-on-1 gitu ya. Jadi maksudnya calonnya cuma satu saja gitu. Karena kalau nggak tunggu-tungguan. Atau memang yang tadi Pak Kwancen bilang kalau ada yang negatif, itu akan terbawa negatifnya gitu. Jadi saya menghindari itu. Ya, tapi kalau apabila mitra saya sudah menjelaskan
lebih lanjut dan mereka bersepakat. Nah, kayak tadi kita juga sudah coba, saya lawan tiga orang, dan ternyata 3 orang ini memang kalau udah 3 gigi nih, saya tuh lebih meyakinkan mereka dengan testimoni, dengan motivasi gitu ya, dengan motivasi ya kayak begitu. Jadi mereka otomatis saya gempurnya open mind ya. Jadi mereka udah yakin, oh iya ya, ini bisnisnya bagus seperti itu. Jadi lawan 3 lawan 3 itu dengan motivasi dan open mind. Dan memang yang saya kasih tahu untuk mitra, untuk presentasi saya itu nggak jauh-jauh, cuma elit rekrut dan elit, karena itu memang bonus yang paling cepat mereka bisa capai. Saya nggak usah cerita yang lain-lain, cuma sebut saja elitnya. Dengan kita jalankan bisnis ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil. Dan dekat hasil, Bapak Ibu bisa investasi secara gratis karena punya penghasilan. Begitu, Pak. Jadi teman-teman yang sudah online ini, kita rangkul terus dan kita adakan evaluasi setiap bulan. Di awal bulan kita akan evaluasi lagi. Bu Cika selamat sudah dapat TA ya. Bulan depan mau apa lagi? Mau leader agency. Mau leader agency saya lihat dulu mana Bu jadwalnya, mana diagramnya, rekan-rekannya siapa saja yang kita akan konsultasikan yang mana yang harus bergerak kayak gitu Pak. Jadi gitu. Jadi ada satu grup yang saya bikin itu khusus untuk grup SOS, kalau saya bilang kayak K3 Pak. Jadi perlu pertolongan segera gitu. Nah setelah itu baru kita bangun, kita masukkan mereka ke elite group begitu Pak Fran dan Pak Kwancen. Itu yang strategi saya bikin selama ini. Oke, berarti memang sebenarnya manajemennya hampir sama dengan home meeting offline, tetapi karena ini online lebih ketat lagi, waktunya lebih bisa ngatur banyak begitu ya Bu Ria ya? Betul Pak, karena satu hari saya bisa 10 orang Pak, bayangin aja kalau 30 hari 300 orang Pak. Terus masa sih dari segitu nggak banyak, dan ternyata memang banyak banget gitu ya. Jadi dapatnya tuh banyak banget dibanding kalau saya lakukan offline gitu kan, sekalipun BOP gitu kan paling berapa, dan itu pun masih belum yakin atau nanti cuma maju ke depan habis itu mundur entah kemana. Tapi kalau dengan tri online ini saya langsung tekankan mereka join langsung Bu, langsung siapkan data-data yang kita perlukan untuk segera dijoinkan dan gitu. Dan saya akan terus Bu, kita karena ada lisensi Bu, Ibu cepat-cepat harus rekrut 3 karena kita akan dapat hak penuh, Ibu akan diberikan lisensi. Jadi mereka akan rekrut 3, langsung saya daftarkan AAJI-nya seperti itu Pak. Jadi mereka langsung terpacu karena oh saya punya lisensi ya, seperti itu Pak. Oke. Ya. Pak Fran, sorry. Kalau saya tangkap daripada Bu Ria, pertama Bu Ria ini orangnya punya jadwal yang khusus yang dia bikin, ya. Jadi ini kekuatan leader menyusun jadwal. Kalau saya lihatin daripada Bu Ria, jadi kita leader, kita untuk mendukung betul-betul terjadwal, terorganisir gitu loh. Ini kalau saya lihatin daripada cara kerja Bu Ria. Yang kedua saya simpulkan bahwa dia permainan daripada grup ODP itu betul-betul dia mainkan kelihatannya. Jadi dalam waktu 3 hari, lu kalau istilah kasar nggak mau join ya udahlah, saya keluarkan aja gitu kan. Jadi dia kelihatannya lebih tegas. Jadi orang kan takut juga gitu loh. Ya udahlah, gua kayaknya ya udah join aja deh. Mungkin itu saya simpulkan ya daripada Bu Ria. Itu ada kekuatan juga. Jadi jangan sampai ntar kita bikin grup ODP itu 1, 2, 3 sampai 100 kita juga udah lupa gitu loh. Jadi nggak kita hapus-hapus orang itu. Jadi benar-benar harus kita tegaskan, kamu mau join atau enggak? Kalau nggak mau join, ini ada orang lagi yang mau masuk di grup ini. Ibaratnya itu gue nggak peduli lu mau join apa enggak gitu loh. Lu kalau mau cepetan. Kalau cepetan kita bisa susun jadwal, kita bisa kerja gitu bersama tim gitu. Kelihatannya itu yang Bu Ria mainkan, emosi orang yang dia mainkan gitu loh. Ini sebenarnya kesimpulan daripada saya tangkap kerjanya Bu Ria. Soalnya Bu Ria ya perlu Bapak Ibu informasikan 1 minggu yang lalu ya Bu Ria chatting saya pagi-pagi, Pak itu saya ini banjir closing. Wah hebat banget ya, banjir closing. Orang closing susah. Beliau banjir closing gitu WA saya. Wah luar biasa saya bilang nih. Jangan Pak, luar cara biasa. 3 on 1 ini banjir closing gitu loh. Orang susah closing nih banjir.
Tahu aja yang namanya banjir ya. Seperti banjir di Jakarta, tahu aja ya Bu ya. Iya Pak, bingung Ya. sampai mau inputnya, aduh banyak Sampai banget. bingung. Sampai bingung deh. loh. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Inputnya sampai bingung. Berarti Bu Ria harus duplikasi input dan jangan duplikasi 3-on-1 aja ini. Iya Pak, iya input juga. Iya. Nah ini saya Ya. mau bawa teman saya yang sudah mengalami saya coaching banget dengan 3-on-1 ini. Coba Bu Siska ya, Bu Cika, itu loh Pak. Dia memang saya mentoring dari awal untuk jadi 3-on-1 dan buktinya saat ini sudah TA dan sebentar lagi LA bulan ini ya. Mungkin baru kurang LA-nya paling berapa orang, 2-4 orang deh gitu. Iya. Ya, dan itu masih bisa kekejar. Gitu, Nah, itu. Pak. Wah, luar biasa. Ya, lanjut lagi. Ya, Pak silakan. Fran Pak. boleh dipanggil Pak Bu Siskanya. Biar teman-teman bisa lihat nyata. Jadi kan dari saya, nah bagaimana turun ke leader yang saya mentoring ini jadi kayak bagaimana gitu kan. Sudah siap Bu Siskanya? Oh, Ya Siska. Pak, siap, Ya. siap Pak Fran, siap. Oh, oke. Siap. Ya, mungkin Bu Ria, apa yang mau diinikan? Boleh langsung aja. Ya, Bu Cika kan waktu awal saya juga nggak kenal Pak. Ini saya gali dari kedalaman yang saya langsung lihat tangkep. Oh, ini orang mau bergerak gitu kan. Langsung saya adakan konsultasi dengan Ibu Cika. Nah, bagaimana Bu tentang pengalaman sejak kita jalankan 3-on-1 ini sampai Ibu mendapatkan tim agency. Nah, itu boleh diceritakan, sharing Bu, bagi-bagi sama teman, siapa tahu teman-teman bisa mengikuti cara yang Ibu Cika pakai. Baik, terima kasih Bu Ria. Selamat malam semuanya, Pak Kwancen, Pak Frans, Bu Esther, semuanya. Jujur awalnya saya bingung ya Pak, mau mulai dari mana. Nah, pas Ibu Ria buka ruang konsultasi, saya konsultasi, Bu, bagaimana nih saya mau mulai, mau menceritakan tentang DI, bagaimana caranya. Bu Ria baru bilang, sudah kita buat jadwal ya, kita buat jadwal, saya buat janji sama teman-teman, langsung kita video call, 3-on-1. Dan saya bersyukur sekali Pak, walaupun kita jauh dengan strategi 3-on-1 yang Pak Kwancen sudah programkan ini, kita sangat terbantu Pak. Kita sangat terbantu karena walaupun jauh tapi kita perlu mentor sehingga walaupun jauh tapi kita ada leader-leader yang terus mendukung sehingga kita juga dikasih motivasi yang luar biasa sehingga kita bisa merekrut, bisa mengajak teman, keluarga, begitu Pak. Jadi saya bersyukur sekali Pak di masa pandemi ini kita bisa menggunakan strategi 3-on-1 ini. Mungkin itu Pak. Jadi saya waktu awal masuk itu langsung double elite, terus di Agustus ini saya naik TA. Ya mudah-mudahan besok bisa ke LA Pak. Sorry, saya mau tanya Bu. Sorry Bu Cika. Ya. Bu, ini kekuatan leader ya. Jadi awal itu 10 orang, Ibu kan double elite. Itu ya. Didampingin terus Bu Ria atau sudah terjadi duplikasi? Itu ada yang didampingi, ada yang duplikasi Pak. Oh, ada yang 10 orang itu ada yang berhadapan ibaratnya berhadapan dengan Bu Ria dia join, ada juga yang tidak berhadapan dengan Bu Ria, mungkin dari Ibu tapi atau join dari juga. Dari dengan saya join, gitu. dengan saya juga langsung join. Ada juga dengan leader langsung join gitu Pak. Semua dilakukan dengan 3-on-1 atau ada yang offline? Ada yang ketemu langsung? Kalau yang awal 3-on-1. 3-on-1. Kalau sekarang ada yang offline, tapi masih juga saya online. Iya, macam-macam. Karena biasanya saya tanya dulu, saya bikin jadwal. Kalau misalnya yang bersangkutannya bersedia untuk kita online, ya kita online. Kalau tidak, sudah sama Bu Cika saja. Oh, boleh lah. Gitu. Oh, oke. Oh, hampir mirip tuh sama tadi Pak Erwin. Pak Erwin. Ya, Pak Erwin. Strateginya yang penting kalau seandainya siap, ya sudah online. Kalau nggak siap, ya sesuai dengan kondisi lah. Ya. Iya, karena biasanya ada yang kita mau ngajak online dia kayak
mungkin malu atau gimana gitu ya Pak. Iya. Jadi mereka daripada malu suruh join aja dulu kan. enggak, mereka kalau pas kita jelasin begitu mereka sepertinya tertarik, jadi ada yang langsung join, malah ada yang bilang nanti, tapi yang nanti saya biarkan aja saya lanjut gitu. Ya, luar biasa. Ya, oke Bu. Oke Pak Fran. Oke lanjut Pak Fran. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan pertanyaan? Pak Fran ada satu lagi Pak. Sebentar ada. ya, ini ada teman saya yang baru juga, ya memang karena masih di daerah timur masih boleh offline, tapi kebanyakan mereka telepon dulu. Maksudnya Bu Ria tolong dong, ini ada teman yang mau kita presentasikan, tolong Bu Ria kasih presentasi gitu ya. Tapi ini luar biasa ya, jadi tiap hari saya digangguin, ini namanya Pak Yanto ya. Maaf, latar belakang dia memang seorang yang bukan dari kalangan yang atas, tapi saya lihat semangatnya luar biasa ya. Di sini Triai bagusnya ya, nggak pakai jenjang dan segala macam gitu ya. Tapi ini dengan keterbatasan loh, dia nggak ada Android, dia cuma ada telepon biasa. Banyak kan orang yang bilang, nggak bisa nih, saya nggak punya Android dan segala macam, banyak alasan. Tapi Pak Yanto ini luar biasa Pak. Jadi dimanapun saya udah buka handphone udah langsung ditelepon pagi ke siang sore malam terus gitu loh sampai jam 4 pagi kadang. Nah itu ada orangnya Pak Yanto ya, dia menggunakan strategi 3-on-1 juga karena menurut dia enak Pak kalau leader yang kasih penjelasan, nah itu menguatkan apa yang dia sudah sampaikan dan dia juga mencontoh, sebenarnya dia belajar dari saya yang memberikan presentasi ini ya. Pak Yanto boleh? Pak Erwin, ada Pak Yanto di situ? Iya, bareng dia. Iya, semangat Pak. Luar biasa ya. Selamat malam. Malam Pak. Para Aplen. Ya. Ini kebetulan Bu. Ya, saya kalau presentasi ya saya lebih senang door to door gitu. Jadi tidak melalui HP juga. Jadi presentasi artinya di mana tempat yang teman-teman ada di situ ya saya ngomong aja tentang bisnis ini untuk masa depan mereka Bu. Setelah itu saya kumpul, saya suruh rampung semua. Setelah itu saya masuk sosialisasi. Terus saya libatkan para upline turun untuk bagaimana dia menerapkan tentang bisnis ini. Iya, Bu. Jadi langsung telepon ya, leadernya ya, Pak? Iya, Bu. Nah, itu. Jadi, karena baru juga, jadi saya juga nggak akan lepas yang baru, Pak. Takutnya penyampaian di daerah itu kan sangat riskan. Jadi, saya lebih suka saya yang menyampaikan supaya terduplikasi dengan baik. Jadi, saya nggak akan lepas teman-teman yang jalan sendiri di daerah sebelum dia role play ke saya, gitu loh Pak. Jadi dengan otomatis saya memberikan satu presentasi yang mereka harus jiplak habis, gitu loh. Jadi atau modifikasinya nggak boleh melenceng dari apa yang saya sampaikan, takutnya salah penyampaian, gitu kan. Nah saya ajarkan begitu dan sehingga mereka dalam waktu 2, 3 kali, 5 kali saya presentasi, mereka harusnya udah bisa juga untuk jalankan presentasi sendiri gitu kan, mandiri itu ya Pak Yanto ya. Iya Bu. Oh itu artinya Pak Yanto itu ketemu prospek door to door offline, habis itu janjian sama si misalkan Bu Ria pakai handphonenya, jadi Bu Ria yang bicara dengan si prospek begitu ya? Iya boleh Pak, iya Pak, iya Pak, iya. Oke. Ada lagi Bu Ria? Apa? Cukup ya. Oke, mungkin Bu Esther ada pertanyaan yang mau dibacakan nggak? Ya, ada nih Pak Frans dari partisipan, sepertinya sudah mulai antusias ya dengan testimoni-testimoni yang ada, sudah timbul beberapa pertanyaan bagaimana melakukan prospek, baik itu mulai mengumpulkan database dari door to door, dan kemudian mulai eksekusi lewat online dibantu oleh para leader-leader yang ada. Nah ini pertanyaan pertama datang dari Pak Rahman dari Balikpapan. Bagaimana cara dan seperti apa contoh yang kita posting sehingga teman atau orang yang belum kita kenal itu penasaran sehingga bisa dihubungin
sebagai calon prospek atau calon ODP. Mungkin dari Bu Vina ya, Bu Vina masih bersama kami, Bu Vina dan Bu Ivana. Kan tadi cerita juga ya tentang dari online ya, dan dari online tinggal minta nomor handphonenya dan kemudian langsung dieksekusi dengan 3-on-1 ini. Dari Bu Vina, boleh dibantu Bu Vina? Ya Bu Esther. Ya, tadi pertanyaannya bagaimana contoh ini ya, posting ya? Ya, bagaimana contoh postingan apa yang Ibu lakukan di medsos sehingga calon prospek yang belum dikenal ini mau untuk berkomunikasi dan bahkan bisa di follow up lewat video call juga, Bu? Oke. Biasanya kalau saya sama memang duplikasikan ke mitra-mitra semua di bawah saya, baik yang dikenal ataupun tidak dikenal prospeknya, itu biasanya kita memang kirimkan testimoni yang membuat penasaran dulu. Biasanya kita malah nggak jelaskan dulu tentang bisnisnya ya. Testimoni yang bikin penasaran, contohnya bisa kadang saya duplikasikan itu berikan seperti apa bonus-bonus gitu ya, bonus kemudian testimoni banyak kan di YouTube ya yang menarik, yang mungkin biasanya kita lihat juga tipikal prospeknya seperti apa, disesuaikan gitu ya, disesuaikan tipikalnya. Nah itu lumayan powerful sih, karena tim saya juga merasakan bahwa dengan kita kirimkan testimoni itu dulu membuat mereka penasaran, sehingga mereka nantinya mulai bertanya, ini sebenarnya bisnis apa sih gitu. Ya, karena sebelumnya biasanya kalau kita paksakan gitu untuk minta waktu untuk video call atau minta waktu untuk ditelepon atau bagaimana, seringkali ada juga yang menghindar atau penolakan ya. Tapi di sini dengan diberikan testimoni-testimoni gitu, biasanya orang mulai tanya gitu, mulai tanya, kasih yang menarik-menarik aja gitu, simple setiap hari, kadang tanya sampai membuat orang itu akhirnya bertanya ini bisnis apa. Nah baru nanti kemudian dibantu dijelaskan, dimasukkan ke dalam konsep 3-on-1. Itu Bu Esther. Ya, jadi mungkin kita di Facebook itu contohnya Ibu posting testimoni dulu ya Bu ya, hal-hal yang menarik yang bikin mereka kepo ya tentang bisnis ini. Betul, yang bikin kepo, kemudian memang boleh kita sapa juga. Yang penting perbanyak untuk ini ya, posting ya. Posting, perbanyak status, karena kalau main di medsos sekarang ini juga karena saya banyak waktu juga di rumah bersama tim, hampir sudah nggak ada keluar lagi ya untuk prospeknya. Sejak corona ini betul-betul terapkan konsepnya Pak Kwancen, dahsyat banget ya. Terbukti memang omset itu naik ya, dibandingkan mungkin teman-teman di sana juga banyak yang lebih dahsyat, tapi saya membandingkan dengan kondisi saya dan tim itu sebelum melakukan konsep 3-on-1 ya, gitu yang Pak Kwancen arahkan, itu luar biasa, banyak waktu di rumah, jadi betul-betul manfaatkan pagi, siang, sore, malam untuk pasang status WA, pasang di medsos kalau memang main di medsos, dan juga kirim-kirim ke orang yang kita kenal itu kasih postingan-postingan yang menarik, tidak usah kita tanya dulu apakah mau dijelaskan atau apa enggak. Kalau saya menerapkan sama mitra-mitra hajar bleh aja, kasih aja tuh testimoni yang bikin mereka kadang-kadang kan mereka juga banyak waktu di rumah sekarang ini, banyak melihat status WA. Saya lihat banyak sekali yang mengintip status WA, kemudian di medsos banyak sekali yang melihat. Jadi terus aja konsisten, gitu. Terus konsisten, akhirnya banyak yang bertanya, gitu. Oke, baik Bu Vina, terima kasih untuk jawabannya, dan pertanyaan selanjutnya datang dari Pak Amar, ya, mau bertanya kepada Ibu Ivana. Ibu Ivana masih bersama saya? Halo Bu Ivana. Ya, Bu Ivana boleh berbagi dong Bu, bagaimana cara prospek yang baik dan mudah dipahami, terus apakah urutan prospek seperti apa untuk mulai menyampaikan kepada prospek, maksudnya urutan apa nih yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bu Esther. Jadi biasanya kalau saya prospek itu kan biasanya orang tertarik karena ada income-nya gitu kan, jadi kalau cuma kita bicara soal asuransi, saya pikir di Ambon biasanya orang trauma gitu, pas dengar asuransi mereka langsung nggak mau lah,
gitu. Tapi saya selalu bilang, ini loh ada bisnis yang kita punya 3 manfaat. Kamu bisa memiliki investasi, kamu bisa diproteksi asuransi, dan kalau kamu bergabung di sini, saya pastikan kamu bisa mendapat pendapatan asalkan mau mengikuti sistem dan itu, maksudnya mau mengikuti sistem. Dan biasanya setelah saya bilang begitu, kemudian orangnya akan tertarik kan, dia kemudian akan tanya, lalu apa lagi yang harus saya lakukan? Nah, yang harus dilakukan adalah kemudian saya boleh dong minta KTP-nya dulu, biasanya gitu. Saya boleh dong minta KTP-nya dulu. Setelah minta KTP, dia akan tanya, lalu bisnis ini, biasanya kalau di Ambon ya, mereka biasanya bilang, apa saya harus cari-cari uang lagi, gitu kan. Saya bilang, kalau untuk 3i Network, terserah Bapak mau investasi aja, atau kamu menjalankan bisnisnya. Yang pasti, kalau Bapak bersedia, saya langsung ketemu, atau kalau dulu ketemu ya, kalau sekarang lewat video call, WA, dan sebagainya, dan langsung saya ketemukan dengan mentor saya, Pak Diantara. Jadi biasanya saya selalu mengundang mentor saya untuk membantu. Karena kalau misalnya kita sudah lebih dari 3 orang, atau mau leader ada leader saya yang lainnya, itu biasanya cara menjelaskannya lebih gampang gitu. Kita ngomongnya lebih gampang, dan biasanya mereka penerimaannya juga lebih mudah gitu. Sepanjang yang saya prospek di sepanjang saya bergabung di 3i, jujur saja belum pernah saya merasa yang namanya tuh ditolak gitu. Biasanya tuh mereka langsung, oh iya ya, saya mau gitu. Jadi untuk saya sih yang penting adalah kita tim harus solid, dan kemudian konsultasi ke mentor harus tetap jalan terus supaya ketika ada closingan dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan baik. Gitu, Bu Esther. Oke. Bu Esther, mungkin saya ada pertanyaan. Bu Ivana ini artinya sepertinya dia ini ya, Bu Ivana menggunakan Messenger begitu ya. Jadi bukan di posting Bukalapak begitu di postingannya Ibu, postingan-postingan apa, tapi sepertinya Bu Ivana ini mendekati prospeknya dengan cara japri langsung begitu ya. Atau seperti apa, Bu? Iya, Pak Frans, saya biasanya enggak, Pak Frans, saya biasanya lewat kalau di Facebook dulu ya saya jarang gitu kan. Tadi saya bilang, tapi sekarang karena lebih banyak di rumah, biasanya tiap hari saya posting. Jadi kalau ada yang pencapaian bonus dan sebagainya, saya posting. Kemudian ada poster-poster yang menurut saya menarik, saya posting. Tapi ada strateginya juga. Kemarin kita di grupnya Pak Diantara itu kita bikin mau punya penghasilan 5-10 juta per bulan, pasang foto profil. Nah, di situ kita langsung messenger ke masing-masing orang. Seperti tadi Pak Frans bilang, messenger kan, ini loh fotonya kita di sebelahnya tulis mau tidak punya penghasilan 5-10 juta per bulan gitu. Jadi orang langsung tanya gitu, bisnisnya bisnis apa? Jadi memang kata Pak Frans benar, kalau biasanya saya pakai selain di Facebook langsung postingannya, langsung kadang juga ke Messenger atau ke WA. Cerita WA saya itu status WA, dan di situ orang langsung masuk gitu. Jadi salah satu strateginya itu juga Pak Frans, saya bikin poster, foto saya tampilkan, biasanya langsung messenger satu-satu orang di Facebook gitu. Jadi semua cara saya pakai Pak Frans, yang penting orang tertarik. Oke, baik. Terima kasih Bu Ivana. Ada lagi Bu Esther pertanyaan yang akan kita bacakan mungkin? Ya, untuk pertanyaan kita tutup dulu Pak Frans, karena teman-teman saya minta kerjasamanya, silakan memberikan pertanyaan yang lebih berbobot ya, karena misalkan tidak menyimak dan sudah dijawab ya di awal, ada dari Pak Erwin, dan juga sebelum-sebelumnya Bu Ria juga sudah menjawab bagaimana mengundang untuk melakukan video call, itu sudah dibahas. Jadi saya rasa ini tidak perlu untuk ditanyakan lagi, teman-teman harus simak ya supaya kita nggak berlama-lama dan bisa belajar lebih banyak lagi. Baik Pak Frans, dan ini masih ada antusias ya untuk semua partisipan yang ada. Silakan teman-teman bila terinspirasi dengan testimoni yang ada, silakan ketik ya di kolom komentar yang ada di Zoom atau mungkin yang ada di YouTube bahwa ini program ini sangat luar biasa. Kita juga bisa say thank you ke Crown 001, dan setelah itu kita akan lanjut Pak Frans ke testimoni berikutnya. Ini datang dari Bali sepertinya, ada Pak Diantara dan timnya. Oke. Oke, mungkin kita bisa langsung ke Pak Adi dan tim dulu, Bu Esther. Ya, silakan Pak Adi. Selamat malam Pak Adi. Ya, selamat malam Bu Esther, Pak Frans, Pak Kuancen. Selamat malam.
Ya, jadi sekarang kondisi saya lagi cacar ya, tapi benar-benar sangat semangat dan sangat antusias dengan adanya training leadership malam hari ini. Ya, jadi tentang pembahasan 3 on 1 memang sangat membantu sekali dan ini ada terobosan di masa pandemik seperti ini dan beberapa ada tim saya seperti yang tadi ya ada Ibu Ivana Tuhumena yang dari Ambon yang dulu biasanya saya 3 bulan sekali ke Ambon mengadakan seminar karena COVID ini membuat kita tidak bisa hadir secara offline membuat pertemuan di sana tapi online solusinya yaitu 3 on 1 saya bisa hampir setiap 2 jam sekali ke Ambon ya. Nah, jadi yang berikutnya ada satu tim saya yang ini menginspirasi kita semua, yaitu adalah Bapak Idris dari Ambon, di mana Pak Idris ini beliau bergabung saat diprospek oleh Ibu Iftu Humena, itu saat di karantina, ya di karantina di Kota Ambon dan bergabung beliaunya dengan strategi 3 on 1 dan sekarang sudah tembus lolos double elite dan beberapa timnya juga sudah mulai menduplikasi dan sudah mulai merekrut bahkan rata-rata timnya itu di luar negeri ya ada di Arab Saudi, ada di Singapura. Berkat 3 on 1 ini kita bukan hanya bisa keliling Indonesia tapi bisa keliling dunia ya. Nah, mungkin dari Pak Idris ya. Pak Idris monitor. Halo Pak Idris. Ya, mungkin masih sinyal ya. Nah, kalau berikutnya saya ada satu tim yang baru bergabung dalam waktu 7 hari. Ya, oke. Pak Idris sudah tersambung ya. Halo, selamat malam mitra 3i Indonesia. Ya, silakan Pak Idris. Terima kasih Pak Kwancen. Kenalkan nama saya Idris, PNS Satpol PP di kantor Wali Kota Ambon. Asal saya dari Ambon. Terima kasih strategi 3 on 1 karena bulan ini saya bisa lolos double elite lewat strategi yang luar biasa ini. Saya pribadi gabung di 3i strategi 3 on saya lagi ditangkap karena reaktif COVID-19 tidak bisa kemana-mana, mesti karantina selama 14 hari. Jadi strategi 3 on 1 benar sangat membantu saya jadi saja yang di karantina bisa apalagi teman yang luar sana tahu lebih bisa strategi 3 on 1 membuat yang sah jadi mudah, membuat yang bisa. Terima kasih support dari leader saya. Ada Ibu Humena, Kak I, dan mentor Adi, Pak Adi Amra. Jauh di kita bisa selalu mengundang beliau hadir di Ambon dengan strategi 3 on 1. Kira-kira seperti demikian. Pasti. Oke, luar biasa ya Pak Idris. Satu pertanyaan lagi Pak Idris. Nah, Pak Idris kan rata-rata dengan 3 on 1 ini banyak mendapatkan mitra di luar negeri ya. Singapura, terus ada Arab Saudi yang juga aktif sekarang untuk menjalankan bisnisnya dan sudah menduplikasi 3 on 1. Nah, bagaimana tipsnya Pak Idris sehingga memiliki tim di luar negeri ya, bukan di kota Ambon saja, tapi bisa sampai menjamah ke Arab Saudi dan ke Singapura dengan teknik 3 on 1 ini. Boleh dibagikan Pak Idris? Izin Pak, dengan di sini agak sedikit, jadi dengannya suara nggak jelas. Mungkin bisa langsung aja masuk cara saya menjalankan bisnis ini. Saya kontak lewat WA atau dari B atau dari Smith lainnya. Buat Jin
buat izin, terus ketika saya hubungi lewat video call dengan calon, dan saya undang leader saya Ivan Kain, dibantu closing sama mentor KAI. Saya bukan nama ODP orang menghasilkan untuk moni dan saat video presentasi dari kelima Mbak. Sepertinya suara Pak Idris nggak jelas. Oh ya, sinyal kayaknya. Iya, sinyalnya ada gangguan atau gimana ya? Ya Pak, maaf nih karena jaringan kurang bagus di sini Pak. Oh, jaringan mungkin dilanjutkan yang ini dulu kali, atau gimana ntar sambil nunggu sinyal. Siap. Oke, Pak Idris, saya lanjut dulu Pak Idris ya. Luar biasa. Oke, nah jadi ada nih satu tim saya yang baru bergabung dalam waktu 7 hari, itu seminggu sudah lolos double elite. Dan uniknya adalah beliau ini bergabung berkat komen status dari salah satu mitra saya. Dan akhirnya kontak di WA dan dilakukan video call ya, dan dibuatkan grup ODP, buatkan janji. Dan waktu itu bisa closing langsung cash dan transfer, dan sudah mendapatkan 10 orang hari ini. Ada Kak Levan dari Sumba Barat Daya. Kak Levan, monitor. Ya, halo Kak Levan. Kak Stefanus Pati Bulu. Boleh dibuka mic-nya? Halo Kak Levan. Ya. Oke, Kak Levan bergabung baru 7 hari dan itu karena Halo, ya, sudah dengar? Halo. Ya, halo Kak Levan, halo. Sudah koneksi sudah bagus? Sudah terdengar suara saya? Halo. Sinyalnya kuning, Pak, dia. Merah sekarang. Oke. Sambil menunggu yang sinyal ya, Kak Levan. Berikutnya ada Kak Elin. Kak Elin monitor. Halo, Kak Elin. Oke, ternyata sinyal juga ya. Nah, saya ingin tanyakan langsung kepada upline dari Pak Idris, yaitu Ivana Tuhumena. Ya, Ibu If masih tersambung? Masih Pak Adi, masih. Oke. Nah, bagaimana proses Kakak If bisa rekrut Pak Idris dan bantu waktu itu maksimal 3-on-1-nya dengan dalam waktu berapa hari di tempat karantina beliau bisa tembus double elite. Boleh kita sharingkan? Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi sebenarnya Pak Idris itu sebelum saya ketemu ada satu leadernya Pak Idris yang masuk baru bergabung sekitar 2 hari, kemudian dia kemudian bilang saya punya prospek gini, orang yang dulu kalau di MLM-nya lama Pak Idris itu leadernya dia katanya gitu. Terus saya bilang oh boleh nanti kita ketemu. Kemudian ternyata dia bilang oh ya kita kayaknya kontak by HP aja dulu ya. Oke, saya kemudian kontak Pak Idris dan setelah itu saya ajarkan apa yang Pak Adi ajarkan buat saya. Jadi kita bikin daftar nama, kemudian janji ketemu by phone dan sebagainya. Dan setelah itu ternyata Pak Idris kasih kabar buat saya, Ibu Ivana, saya
baru hasil swab dan ternyata saya reaktif gitu kan. Saya harus dikarantina selama 14 hari gitu. Saya bilang, oh di karantina, justru karena di karantina itu Pak Idris harus lebih banyak prospek gitu kan, harus banyak bikin daftar nama dan segera semua orang yang Pak Idris kenal harus dikasih tahu apa itu 3i. Dan ternyata Pak Idris mengikuti apa yang saya bilang itu. Pak Idris setiap hari, bukan setiap hari, justru karena Pak Idris di karantina, sepertinya 2 jam sekali sering telepon gitu buat bilang, Ibu Ivana saya mau punya janjian ketemu sama by phone gitu sama ada calon prospek saya misalnya di Saudi Arabia atau di Ambon ataupun di Singapura. Nah nanti kalau misalnya saya nggak bisa, biasanya di tim saya ada satu leader juga di atasnya Pak Idris, itu sudah bronze juga Ibu Inge. Dan biasanya saya bilang, oh kalau misalnya saya nggak bisa ada Ibu Inge gitu. Tapi selalu kita usaha setelah saya, Ibu Inge, kemudian kita bikin janji juga kan ke Pak Adi. Pak Adi bisa nggak sama-sama? Oh iya Pak Adi kan selalu siap ya, 1x24 jam. Dan biasanya langsung sama-sama gitu. Jadi setiap hari itu Pak Idris selalu punya prospek kalau bagi saya ya. Bisa 5 orang. Dan biasanya sih closing ini sebenarnya dia bukan double elite lagi. Dia sudah nembus lebih dari 10 orang. Cuma karena saya bilang di 3i cuma bisa sampai double elite, yang sisanya nanti saja gitu, bukan tidak didaftarkan, tapi karena Pak Idrisnya udah nembus lebih dari 10 orang dia. Jadi dia bilang saya bisa kok 1 bulan 20 orang Pak Ibu Ivana. Oh iya saya malah suka kalau 20 orang. Karena kan pas kemarin hasil swab terakhir tadi itu kan tadi malam itu sudah negatif, jadi Pak Idris sudah keluar kan dari karantina. Justru karena sudah keluar ini dia masih di rumah 14 hari, dia lebih banyak punya waktu juga untuk prospek dan sebagainya. Itu Pak Adi. Oke ya, luar biasa Kakak If ya. Jadi 3-on-1 ini adalah sebuah solusi buat kita semua ya, dalam situasi seperti ini ya, entah kita diam di rumah atau di karantina seperti salah satu tim saya Pak Idris ini, bisa menjalankan dan bisa juga merekrut ya. Jadi kita di rumah rebahan pun bisa closing. Oke, berikutnya apakah bisa saya tersambung dengan Kak Levan atau Stepanus Patibulu? Sudah baguskah sinyalnya? Ya, halo Kak Levan. Ya, halo Kak Levan. Mic-nya dibuka dulu. Halo. Ya, oke Kak Levan. Ini bergabung baru 1 minggu ya. Pak, coba mic buka lagi Pak. Dibuka mic-nya, oke. Tutup lagi. Dibuka, Kak. Nggak bisa Pak Adi, sinyalnya kayak Pak. Oh, sinyal ya. Oke, Pak Idris. Bisa connect Pak Idris? Iya, Pak Idris. Mendengar suara saya? Halo. Ya. Pak Idris boleh sharing bagaimana cara membuat janji ke calon prospeknya sehingga bisa mendapatkan janji untuk dilakukan 3-on-1? Ya, halo Pak Idris. Wah, sepertinya banyak sinyal yang belum terkonek. Ya, sambil menunggu, saya kembalikan lagi ke Pak Frans ya. Boleh dilanjut, Pak Frans. Oke, baik. Mungkin bagi yang belum tinggal Bu Olin ya. Bu Olin sama siapa lagi? Mungkin kita ke Bu Olin dulu.
Kalau Bu Olin sendiri bagaimana praktek 3 on 1-nya supaya bisa menciptakan elit di timnya nih Bu Olin? Mungkin bisa bantu melengkapi ya. Udah ya Pak Frans? Ya, silakan Bu. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Kuancen. Selamat malam juga untuk semua kru 3i Live Channel. Dan selamat malam untuk sahabat 3i Indonesia. Saya dari tadi udah sabar ya. Menunggu terus kapan giliran saya. Nah, tadi sudah banyak cerita ya, bagus sekali untuk para leader nasional, udah banyak cerita dari tadi. Mungkin saya ini nggak mengulang, mungkin yang hal baru ya, seperti yang tadi sudah briefing dari Bapak Kuancen. Di sini kita mau berbagi bagaimana supaya ada nuansa-nuansa baru juga ya. Dan untuk strategi 3 on 1 ini. Nah, saya pribadi sangat berterima kasih buat Bapak Kuancen dengan adanya strategi 3 on 1 ini. Sejujurnya selama masa pandemi ini saya malah tidak merasakan hanya di rumah saja. Nah, contoh tadi ya, mulai dari target prospek. Kalau saya target prospeknya itu saya bagi 2. Yang pertama adalah untuk saya gali daftar nama yang lama untuk saya follow up, kemudian juga untuk bagaimana cara untuk menggali daftar nama baru. Nah, dari daftar nama yang lama itu saya follow up lagi, saya langsung pilihkan, jadi saya langsung ke prakteknya ya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya pilihkan itu mana mitra yang lagi benar-benar butuh penghasilan. Karena bisa jadi sebelumnya dia ada di zona nyaman. Nah, tetapi ketika ada masa pandemi ini, dia terkena imbas dari dampak masa pandemi. Nah, itu saya pilihkan. Lalu saya ajak diskusi, by phone ataupun via call WA gitu kan. Nah, kemudian saya langsung kasih target. Mau nggak bulan depan sudah langsung dapat penghasilan? Seperti itu kan. Jadi saya langsung pilihkan dulu mana mitra yang benar-benar kena dampak impact dari imbas ya, bukan impact ya, imbas dari masa pandemi ini. Nah, pastinya dia kan mau dong. Jadi saya tidak apalagi menjelaskan tentang investasi, proteksi gitu kan. Saya yang lebih utama bagaimana mau nggak mendapatkan penghasilan. Tentu dia mau. Semua orang pasti mau. Masa pandemi ini kan semua orang pada mengeluh. Tentu semua orang pengen punya penghasilan. Nah, setelah itu saya bilang ke dia, udah bikin daftar nama sekarang juga. Malah saya tungguin. Jadi video call berdua dulu nih. Video call saya langsung, kan karena kalau kita misalkan nih, kita kasih waktu lah. Misalkan ya sekitar 1-2 menit, saya langsung bikin, buat daftar namanya. Setelah itu, baru nanti kita buatkan jadwal untuk video call, untuk mengundang. Nah, cara mengundangnya. Nah, di sini cara mengundangnya selalu saya bilang ke mitra saya itu, jangan ceritakan tentang investasi ataupun asuransi. Bukannya kita berbohong, tetapi kita tidak bisa pungkiri. Sekarang ini kalau kita tawarkan investasi atau nabung ataupun itu untuk asuransi, pasti jawabannya apa? Boro-boro nabung, boro-boro asuransi. Makan aja susah, pasti kan seperti itu. Karena memang kita tidak bisa menutup mata bahwa sekarang ini memang masa sulit di masa pandemi. Jadi, saya selalu bilang, tanyakan, cari, gali daftar nama, atau kalau bisa langsung datang ke orangnya langsung, ketika nanti udah sampai di sana, boleh nanti langsung call saya. Atau lebih efektifnya lagi, caranya adalah hubungi orangnya, daftar ODP tadi, orang yang mau dapat penghasilan, hubungi, lalu kasih tahu seperti ini. Ini trik saya ya. Nanti boleh dikoreksi Pak Kuancen kalau misalnya trik saya salah, tolong dikoreksi ya Pak. Nah, trik saya itu saya bilang seperti ini. Nanti kasih tahu ke misalnya nih, pilihkan 3 orang. Pilihkan 3 orang, jangan langsung hari itu juga. Supaya apa? Tetap bisnis kita ini kesannya elegan. Jadi bukan seperti yang mereka pikirkan, siapa aja bisa mencari-cari orang seperti itu kan. Nah, jadi caranya adalah kasih pilihan waktu.
kasih pilihan waktu besok atau lusa. Ya, saya akan hubungkan ke leader saya. Leader saya itu, nah, disitulah saya bilang edifikasi leadernya, gitu ya. Nah, edifikasi leadernya, kemudian kalau misalkan dia kenapa harus besok atau lusa misalnya, nah, boleh dipancing dengan cara seperti apa? Kalau gitu gini aja, saya coba hubungi leader saya nanti siang atau nanti sore. Tapi nanti saya nggak janji loh, karena beliau itu pasti sibuk. Jadi nggak bisa. Kalau misalkan beliau bersedia siang ini juga, berarti kamu orang yang beruntung. Nah, kalau gitu kamu siapkan waktumu. Supaya apa? Supaya dia ada skala prioritas. Berarti dia harus menyediakan waktunya dan menganggap bisnis ini memang bisnis yang bikin dia penasaran. Dia pasti penasaran. Bisnis apa sih? Jadi bukan maaf aja gitu, bukan murah gitu kan, atau murahan gitu. Bukan seperti itu. Jadi tetap dia berpikir, penasaran kan. Nah, kalau sekali lagi coba ya, atau langsung saat itu juga chat dia. Kalau misalnya nih, saya coba ya, andaikan nih lagi jam 8. Saya chat jam 10 kalau beliau bisa, ya udah, kamu siap ya. Pokoknya nggak ada ini loh, paling sekitar 20 menit. Terus nanti di sana dengarkan aja semua penjelasannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu udah ada, biasanya sih berhasil ya mitra saya, karena puji Tuhan ada juga mitra saya itu yang langsung double elite. Elite di bulan pertama bergabung, di bulan kedua dia langsung double elite, dan di bulan kedua itu juga langsung naik ke tim agensi dan langsung duplikasi. Ada 2 mitra di bawahnya untuk mencapai prestasi elit gitu ya. Nah, jadi caranya seperti itu tadi. Edifikasi, kemudian untuk mengatur waktunya, pembagian waktunya. Jadi kita itu mengajari mitra kita itu, jadi jangan, maksudnya itu bukan dianya yang menentukan. Jadi kita yang punya power, kendali. Kita kasih tawaran, nanti kalau misalnya kamu, atau bisa juga dengan cara seperti ini, misal ya, kan nggak apa-apa lah sedikit berbohong, kata Pak Kwanjen juga boleh kan, sedikit berbohong, tapi untuk kebaikan juga. Contoh, kebetulan saya itu dekat sama beliau, mungkin nanti saya bisa minta prioritas waktu. Nah, kalau misalnya beliau udah bisa, saya langsung hubungi kamu siap ya, seperti itu. Pasti dia kan penasaran. Kalau kita sudah video call, nah udah, saya biasanya nggak langsung ke masalah bisnis. Saya tetap gali. Dan kita jalin chemistry-nya, kita itu sekalipun misalnya, nah ini salah satu ya, saya sangat full heart jatuh cinta dengan 3i ini karena apa? Melalui 3i ini saya bisa lebih cepat, luwes, adaptasi dengan orang baru. Nah, jadi kalau misalkan nih diundang oleh mitra saya video call, saya tuh langsung cepet gitu ya. Bisa langsung dekat, dan kita awali dulu, gali lah, pokoknya bagaimana saya pancing-pancing dia supaya mengeluh bahwa dia memang benar-benar pengen ODP, orang dapat penghasilan gitu kan, yang mau penghasilan. Nah, setelah itu baru deh saya tawarkan. Nah, biasanya kan dia selalu ngomong gini, nanti tapi itu kan nabung setiap bulan, selalu saya arahkan seperti ini. Jangan nanti jangan langsung dipikirkan 60 bulan ke depan, sama seperti. Nah, biasanya saya edifikasi lagi leader-leader mitra-mitra di bawah saya. Contohnya dia baru bergabung langsung dapat waktu itu ya, itu bonus elit di bulan Mei kan 1.500.000. Nah, itu tuh senjata ampuh buat saya itu. Dia itu waktu baru pertama bergabung, dia langsung dapat bonus loh 1.800.000 begitu. Nah, akhirnya dia kan penasaran juga. Jadi intinya adalah lagi-lagi kita bikin dia penasaran. Setelah dia bergabung, dah closing, nah setelah itu baru deh ke grup yang tadi itu, bagaimana supaya dia udah bergabung, bagaimana supaya bisa menduplikasi tadi elit gitu kan. Setelah dia elit, nah duplikasi lagi. Seperti itu sih cara saya, Pak Frans. Gitu. Baik. Ya, Bu Alin. Jadi memang kita tidak bisa langsung masuk, bikin penasaran dulu gitu ya. Ada basa-basinya lah gitu ya. Nggak bisa langsung jualan juga, mau nggak gitu ya. Oke.
mengenali si calon prospek memang bagian dari komunikasi di 3-in-1 juga ya. Oke, mungkin Bu Olin terima kasih atas tambahan-tambahan yang sudah diberikan tadi ya Bu Olin ya, dan dengan demikian juga durasi kita sudah pas nih 2 jam. Mungkin kita Bu Olin akan menjadi sesi penutupnya tadi teman-teman semua ya, dan mungkin Bu Esther ada yang mau ditambahkan sebelum kita close? Ada flyer ya biasanya ya? Ya, ada flyer ya. Jadi untuk malam ini teman-teman semua kita sudah dapatkan banyak sekali inspirasi. Semoga ilmu yang ada langsung diterapkan ya. Gali ilmu langsung action supaya omset kita jauh lebih meningkat lagi. Dan sebelum nanti kita menutup, kita lihat dulu acara yang akan ditampilkan besok. Kita lihat bersama flyernya sebelum closing. Oke, mungkin Pak Sandy bisa bantu buka. Oke, ini hari Selasa untuk acara BOP Selasa siang 8 September 2020 ya, jam 2 waktu Indonesia Barat, siang hari. Dengan ID meeting yang sama 74x84x31, kita akan mengajak 2 orang narasumber untuk sharing, yaitu Pak Henry Evan, seorang Silver Agency, yang merupakan seorang pegiat hukum ya, dan seorang Gold Agency, Pak Brian, mantan karyawan dan seorang networker yang sudah terbilang berhasil ya di posisi ini. Nantikan besok teman-teman dan pastikan ramaikan dengan tim-tim baru teman-teman semua dan hasil dari 3-on-1 dan juga anggota jaringan untuk belajar. Begitu, Bu Esther. Ya, baik Pak Frans, dan sebelum kita close ya teman-teman semua yang masih setia di Zoom dan juga di YouTube, kita akan mendengarkan sesi penutup dari Crown 001 yaitu Pak Kwan Chen. Oke, terima kasih Bu Esther, Pak Frans semuanya. Ya, hari ini sebenarnya hari ini kita belajar banyak. Mungkin saya simpulkan dulu. Ya, ini saya ulangi lagi bagi leader yang sampai hari ini masih mendengarkan. Ini tadi dari 1000, sekarang tinggal 740. Jadi 200-an itu seleksi. Ya, jadi saya himbau, ya ini sebenarnya kekuatan dari kita juga. Kalau saya lihatin beberapa orang yang betul-betul menjalankan 3-on-1 ini dengan maksimal, kelihatannya memang ini dari kekuatan leadernya sendiri juga. Jadi kemampuan leader untuk mengorganisir mitra-mitranya, untuk menggerakkan mitranya. Sebenarnya kesimpulan saya. Kalau saya lihatin dari Bu Olin, Pak Adi tadi, sama Bu Ria, itu mereka selalu standby kelihatannya, ya. Nah, mungkin mereka juga kasih tahu, pokoknya saya selalu standby, pokoknya 24 jam lah, ya, 24 jam saya selalu standby, kontak saya aja. Kelihatannya demikian, ya, kesimpulan saya yang saya lihat. Jadi ada kekuatan satu. Dari kekuatan tersebut banyak di antara kita kan belajar juga. Awal-awal mulanya yang penting kita sediakan waktu. Daripada kita setelah kita menyediakan waktu, berjalannya waktu, tentu kita makin terampil kelihatannya. Mungkin cara mengundangnya, cara presentasinya, karena kita pekerjaan ini kan kita ulangi lagi, tapi dengan orang yang berbeda. Ini sebenarnya kekuatan juga. Jadi pada intinya ya kemampuan kita mengkondisikan mitra kita kelihatannya, kalau saya simpulkan dari yang sudah jalan, ya itu satu. Nah, memang sekarang ini kan kita sebenarnya ini sebuah perubahan. Yang namanya sebuah perubahan tidak semua orang enak. Tidak semua orang gampang. Kita aja mau berubah susah, betul nggak? Dari offline jadi online, tidak terbiasa. Nah, ini yang harus kita lawan sebetulnya. Nah, banyak orang untuk berubah itu susah. Bagi yang susah, kesulitan inilah yang harus kita lawan. Kalau kita bilang kayaknya susah gimana dan kita tidak berusaha, akhirnya kita ya waktu menggilas kita. Harusnya kita yang bisa mengatur waktu. Jadi ini sekarang ini terbalik. Jadi kita terbawa arus. Ya orang susah kita merasa susah juga. Harusnya kita bisa lawan, inilah yang namanya sebuah perubahan. Kita harus kuat melawan perubahan ini yang ada. Karena ini tidak gampang. Memang dalam waktu saya tadi di awal saya
Artinya 6 bulan, 1 tahun ini kita harus betul siapkan diri kita, harus jangan terbiasa dengan masa lalu kita harus betul-betul rubah kebiasaan itu, tantangan tersebut. Ya, banyak di antara kita mungkin karakternya ada juga yang tidak pernah menyerah, betul nggak? Gagal dia coba lagi, betul nggak? Ya, kalau karakter gagal coba lagi, kelihatannya 3 on 1 ini cocok. Kalau saya nggak berhasil, saya coba orang lagi. Nggak berhasil, saya coba orang lagi. Tapi ada karakter yang di mana ya kalau gagal ya sudah, akhirnya dia males gitu loh. Untuk perubahan ini kan berubah. Online jadi offline, perubahan nggak enak. Yang biasanya mungkin bangun pagi minum kopi, tiba-tiba besoknya minum teh juga nggak enak, betul nggak? Itu kan berubah namanya. Inilah sebuah kehidupan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau menurut saya kita harus berubah hari ini. Siapa tahu dengan online seperti ini, ntar habis COVID ini juga kita bisa lebih enak lagi gitu. Tujuannya seperti itu. Karena dunia mungkin besok-besok juga berubah. Ya, teknologi semuanya berubah. Jadi kita sebenarnya lebih enak. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau menurut saya ya kita paksakan aja latihan terus, daripada juga kita sebagian besar mungkin karena seandainya nggak ada kegiatan kita di rumah, ya sambil berlatih, belajar, akhirnya menemukan keterampilan menjadi lebih baik. Saya pikir seperti itu. Ya, jadi coba ya, bagi leader-leader yang belum coba mengkoordinir grupnya, coba mulai besok koordinir, kondisikan, sehingga mungkin kita bisa lebih maksimal untuk menjalankan bisnis ini untuk yang akan datang. Karena penting sekali yang namanya sebuah kesehatan. Hari ini kita lihatin khususnya yang di Indonesia bertambahnya data-data beberapa 2-3 hari ini kelihatannya cukup mengkhawatirkan ya, kalau kita lihatin data. Kemudian kalau tadi pagi saya lihatin berita, katanya Pondok Rangon tinggal 1.100 pemakaman pun. Jadi ini sangat mengerikan ya, bukannya ini lagi. Jadi mau nggak mau cara 3 on 1 ini betul-betul ya kalau bisa kita maksimalkan, kita duplikasikanlah secara maksimal ya, supaya bisnis kita bisa berjalan, minimal bertahan lah ya. Jadi jangan banyak berpikir mencari bisnis apa. Bisnis itu sama aja sebetulnya Bapak Ibu semua. Kita liatin orang enak, resikonya yang enak juga tinggi, betul nggak? Ya, jangan sampai Bapak Ibu, ya saya himbau beralih, ntar networknya beralih ke bisnis produk lagi. Kalau bisnis produk ya jauh lebih sulit sebetulnya. Hanya enaknya mungkin di awal, tapi untuk duplikasi kayaknya lebih enak di kita. Duplikasinya tidak bawa produk, tidak usah kirim produk, tidak usah angkat-angkat produk, betul nggak? Duplikasinya sebenarnya jauh lebih enak. Hanya duplikasi caranya saja sebetulnya yang kita rubah hari ini. Ya, yang lebih efektif seperti apa. Dan semakin kita action, saya yakin dan percaya semua kesulitan akan terjawab. Ya, itu saja mungkin dari saya. Salam buat Bapak Ibu semua, salam buat keluarga semua. Jaga kesehatan kita, ya, ikuti protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih, sukses buat Bapak Ibu semua. Ya, go Crown. Go Crown. Terima kasih Pak Kwan Chen ya untuk penutupnya sangat luar biasa malam ini, dan terima kasih untuk semua partisipan dan juga yang sudah mengisi di testimoni. Semangat berjuang ya, kita bisa, paksa bisa, pasti bisa. Di masa karantina, masa pandemi seperti ini pun banyak solusi yang kita dapatkan. Rugi kalau nggak ikutin strategi 3 on 1. Ya, Pak Frans, bagaimana Pak Frans? Ya, betul sekali. Dan dengan demikian ya kita akan tutup ya Bu Esther ya acara ini, dan kita praktek dan praktekkan lagi besok bersama dengan. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di acara 3 Live Channel besok siang. Oke, go Crown. Go Crown. Selamat malam Pak Kwan Chen. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Kwan Chen. Sama-sama. Halo, selamat malam Pak Kwan Chen. Terima kasih ya. Dapat. Seperti biasa.